Maaf sebelumnya karena saya jarang upload bab berikut dikarenakan saya kerja di luar kota di daerah kepulauan. Bab 181. Cerita masa lalu. Ledakan yang terjadi sungguh dahsyat. Inti energi sejati dari seseorang yang dibakar dan diledakkan memang terlalu mengerikan. Meski sudah menghantam pukulan, mengusir gelombang ledakan yang mengarah kepadanya, Yuang Fengying tetap terlempar juga, terdorong jauh oleh momentum bertemunya dua kekuatan tersebut. Apa bocah itu mati? Ming Se menatap angkasa, di mana sisa pertempuran hanya terlihat seperti asap tebal yang terbentuk di langit. Mungkin saja itu terjadi, ledakan tersebut bahkan terasa kuat dari sini. Dong Yu menyahutinya. Kurcaci-kurcaci lainnya juga saling berbisik-bisik mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Jauh di atas awan, Yuang Fengying yang terlempar akibat dorongan kekuatan ledakan, masih menggenggam tombak lidah api biru. Senjata itu ikut terlempar dan terpental di sekitarnya dan mampu ditangkap olehnya. Itu terjadi karena senjata itu belum menyatu dan menjadi milik si iblis. Sementara seluruh harta benda yang sudah menjadi milik si iblis ikut lenyap seiring jiwa raga iblis itu meledak musnah. Saat ini Yuang Fengying sudah menguasai keadaan, tubuhnya sudah stabil melayang di angkasa, lalu remaja itu melesat menembus tebalnya asap sisa pertarungan. Ming Se dan Dong Yu yang masih menatap di ketinggian melihat sebuah cahaya menembus ketebalan awan, makin lama bayangan itu makin mengarah ke para kurcaci dan sisa pasukan iblis berada. Hah, bocah itu selamat. Apa, dia selamat? Para iblis anak buah Ryong Ma langsung pucat pasi, tanpa dikomando mereka langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut begitu menyadari sosok yang melesat keluar dari ketebalan awan adakah lawan kepala divisinya. Sementara itu para kurcaci juga terkejut, remaja itu mampu mengalahkan pemimpin iblis dan menjadi dewa penolong bagi para kurcaci. Yuang Fengying melesat dan turun ke arah para kurcaci dengan gagahnya, tangan kanan remaja itu memegang tombak lidah api biru. Senjataku. Ming Se sedikit tercekat, ada rasa haru dan juga bahagia saat melihat senjata itu berhasil direbut dari para iblis. Tuan muda sungguh hebat, Ming Se menangkupkan dan mengepalkan tangannya, menyanjung Yuang Fengying, sedikit membungkuk menerima tombak lidah api biru, senjata dari nenek moyang, leluhurnya. Yuang Fengying saat ini berada di wilayah Danau Biru, sebuah wilayah di mana ras manusia kerdil suku kulit biru tinggal. Ming Se dan seluruh kelompoknya ingin mengucapkan terima kasih dengan benar, maka saat ini menjamu Yuang Fengying di sana. Dahulu kala Danau Biru adalah tempat pemurnian meridian bagi kultivator yang membutuhkan. Ming Se mengajak Yuang Fengying mengelilingi wilayah manusia kerdil ras kulit biru dan bercerita. Tapi semenjak beberapa ribu tahun yang lalu, kekuatan spiritual di sini mulai menghilang entah kemana. Ming Se menunjuk sebuah patung yang terlihat ditumbuhi beberapa lumut hijau, itu adalah patung leluhur, tapi kini sudah rusak karena dimakan usia. Yuang Fengying menatap patung dengan bentuk pose yang aneh, di mana patung manusia kerdil tengah menuangkan bejana ke arah danau. Saat dahulu kala, kata kakek dari kakekku, patung itu mampu mengeluarkan air dari bejana itu, dan dari sanalah sumber kekuatan spiritual berasal. Yuang Fengying masih mengangguk mendengar cerita tetua tersebut. Lalu remaja itu mencoba melihat dengan kekuatan visualisasinya, memang terlihat masih ada jejak spiritual dari tempat itu, meski sangat lemah. Dahulu kala leluhur manusia kerdil sangatlah kuat, namun makin kesini kekuatan kami makin menurun dan berkurang. Yuang Fengying mengangguk-angguk, mungkin kalian kurang berlatih dan berkultivasi, sehingga menjadi makin lemah. Bukan itu penyebabnya, pria tua dengan tubuh setinggi Yuang Fengying itu menggeleng dengan wajah muram. Kami sudah dikutuk dan disegel. Maaf di bab ini hanya sedikit. Bab 182. Kisah dan wawasan pengetahuan. Coba tetua ceritakan padaku tentang legenda masa lalu, biar menambah wawasan untukku. Yuang Fengying terlihat antusias untuk mempelajari sejarah perkembangan kehidupan. Ming Se tersenyum, melihat remaja di depannya, meski terlihat masih muda namun terlihat jelas bahwa pemuda di depannya tak sesederhana itu. Coba tuan muda tebak berapa usiaku? Yuang Fengying terkesiap, tak menyangka malah akan mendapatkan pertanyaan yang di luar perkiraannya. Mengapa saya bertanya demikian? Karena agar tuan muda bisa menangkap apa yang nanti ku ceritakan, karena sebagian hanyalah rumor,
mitos dan legenda dari kakek dan kekek buyutnya, namun sebagian lagi adalah kenyataan yang kulihat dan kualami. Yuang Fengying mengangguk, akhirnya paham maksud dari pertanyaan tetua kurcaci tersebut. Sebutkan berapa usiaku. Mingse tersenyum sambil mengelus jenggot panjangnya. 70 tahun, sebut Yuang Fengying asal setelah meneliti sejenak wajah pria tua tersebut. Mingse tertawa, sambil menggelengkan kepalanya. Terlalu tua ya. Mingse malah tertawa terbahak-bahak, pria tua itu membusungkan dada, seakan menyombongkan sesuatu. Usia 70 tahun terlalu sedikit untukku. Apa? Sedikit. Kaum biasa kami saja bisa lebih panjang umur dibanding jenismu, Tuan Muda. Yuang Fengying kembali membelalakan matanya, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Memang ras manusia kerdil, ras peri, ras manusia naga, ras manusia raksasa serta ras iblis memiliki usia yang lebih panjang secara alamiah dibanding manusia biasa. Mungkin 100 tahun. 476 tahun ini. Mingse menjawab dengan cepat karena Yuang Fengying tak mampu menjawab dengan benar. Apa? 476 tahun. Benar Tuan Muda, tak percaya. Yuang Fengying kini terdiam, mau tak percaya tapi ini sesuatu yang nyata. Baik aku akan bercerita, biar Tuan Muda sedikit memahami tentang semua ini. Mingse mengambil duduk di sebuah batu yang ada di pinggiran Danau Biru, lalu diikuti Yuang Fengying. Pria tua tetua manusia kerdil suku kulit biru itu mulai bercerita. Ini pengetahuan yang kudapatkan dari leluhurku secara turun-temurun. Sesungguhnya benua di bentang alam kita ini sangat banyak, tak hanya benua tanah tengah, dan benua di 4 arah mata angin saja, tapi ada ribuan. Yuang Fengying terkejut dan makin tertarik. Tempat yang kita sebut benua tanah tengah, sesungguhnya bukan benar-benar sebuah benua, meski ini sudah sangat luas, tempat ini hanya setitik wilayah di bentang alam yang maha luas. Jagat bentang alam yang sesungguhnya terbagi dalam 9 benua yang sebenarnya. Mingse menghentikan sejenak perkataannya, menelan ludah lalu melanjutkan kembali. Yakni benua Taiyang, benua Sueliang, benua Xingxing, benua Xingqi, dan 5 benua lainnya. 4 benua yang aku sebutkan adalah yang terdekat dan berdekatan, selainnya aku sendiri lupa namanya. Yuang Fengying masih menyimak cerita tersebut dengan sangat antusias. Pengetahuan remaja itu kini makin bertambah. Tanah tengah yang kita sebut benua, sesungguhnya hanyalah sebuah pulau kecil yang berada di kawasan benua yang sesungguhnya, yakni benua Taiyang. Jadi di benua Taiyang, ada ratusan bahkan ribuan wilayah seluas tempat kita ini. Yuang Fengying kembali mengangguk-anggukkan kepalanya, remaja itu baru menyadari jika bentang alam ini begitu luasnya. Yang kata orang benua tanah tengah saja, hingga saat ini belum seluruhnya bisa dijelajahinya. Kini bahkan tetua Mingse bercerita tentang hal yang spektakuler seperti ini, membuat remaja itu makin terpana dan takjub. Itu baru wilayah bentang alamnya. Mingse menghentikan ceritanya, menatap Yuang Fengying yang masih antusias mendengarkan. Dengan bentang alam yang demikian luas, pastinya banyak penghuninya yang tersebar di sana. Yuang Fengying mengangguk membenarkan anggapan tersebut, karena memang seperti itu kemungkinannya. Penghuni tiap-tiap wilayah pastinya juga memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Yuang Fengying kembali mengangguk. Yang kita tahu unsur elemen hanya ada 7, sesungguhnya tidak demikian. Ada banyak unsur elemen yang masih belum terungkap di alam ini, seperti unsur elemen cahaya, unsur elemen kegelapan, unsur elemen ruang dan waktu serta masih banyak lainnya. Memang ada yang demikian. Yuang Fengying terkejut dengan kenyataan tersebut. Ya, itu nyata, aku pernah bertemu dengan penguasa cahaya, juga penguasa unsur elemen kegelapan. Jika penguasa unsur elemen cahaya mampu menciptakan cahaya, kebalikannya unsur elemen kegelapan akan memakan unsur cahaya dan menciptakan dunia tanpa cahaya tersebut. Yuang Fengying tak henti-hentinya untuk terkejut dan terpana, apa jadinya jika dunia tanpa cahaya dan kegelapan menguasainya? Pasti mengerikan. Menurut cerita nenek moyangku, sesungguhnya dahulu kala beberapa ilmu pengetahuan dan kekuatan diturunkan oleh sosok yang sama. Sosok itu menyebar kekuatannya di jagat raya ini. Untuk apa? Itu aku tidak tahu,
karena ini juga merupakan cerita turun-temurun dan untuk kebenarannya aku tak bisa menjamin. Mingse menghela nafasnya, menghentikan sejenak ceritanya. Nenek moyangku dahulu adalah salah satu pengikut dari seseorang yang mendapatkan sebaran kekuatan sosok tersebut. Jadi sosok itu menyebar kekuatannya, lalu seseorang mendapatkan takdir, menerima sebagian kekuatan sosok tersebut, dan nenek moyang tetua Ming menjadi pengikut orang yang beruntung itu. Kurang lebih begitu, Mingse mengangguk dan tersenyum. Jadi kekuatan spiritual dari kolam pemurnian meridian yang kini sudah menghilang berasal dari leluhur tetua Ming. Ya lebih tepatnya leluhur semua manusia kurcaci, sahutnya pelan. Artinya secara tidak langsung kekuatan di tempat ini berasal dari sosok yang menyebar kekuatan. Benar, Yuang Fengying mengangguk-angguk, wawasannya kini bertambah. Dan aku kira kamu juga sudah paham jika kekuatan tertinggi bukan lagi tingkatan ranah kuasa sejati, bukan? Mingse yang kini bertanya kepada Yuang Fengying. Ya aku sudah mengira hal itu. Bagus, Tuan Muda Fengying memang pria yang berwawasan luas. Hei, aku masih sedang belajar tentang seluruh yang ada di bentang alam ini. Remaja itu memerah wajahnya, sedikit malu disebut memiliki wawasan luas. Dua orang itu kini terdiam, lalu beranjak berdiri dari duduknya, kembali melangkahkan kakinya mengelilingi wilayah Danau Biru. Maaf tetua, apakah aku boleh mendekati patung leluhur yang masih memegang bejana itu? Yuang Fengying menunjuk ke arah patung yang kini terlihat tak terawat tersebut. Tentu saja boleh. Saat ini patung itu sudah tidak lagi istimewa seperti waktu zaman leluhurku. Aku akan mencoba mencari pemahaman di sana, jujur Yuang Fengying berkata tentang tujuannya. Meski saat ini kekuatan spiritual sudah tak mengalir dari bejana patung itu, namun jejak keinginan dari sisa kekuatan spiritual masih tercetak di sana, dan Yuang Fengying jelas masih tertarik dengan itu. Silahkan Tuan Muda pergi ke sana jika begitu. Mingse mempersilahkan remaja tersebut untuk menghampiri patung dengan bejana tersebut, sementara Mingse kembali ke rumah utama yang ada di tengah pemukiman. Bab 183. Bejana Aura Spiritual. Saat ini Yuang Fengying sudah berdiri di dekat patung kurcaci yang tengah berpose seperti menuangkan air dari sebuah bejana. Meski terasa samar-samar, namun remaja itu mampu merasakan jejak keinginan dari kekuatan spiritual yang masih tertinggal di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan spiritual di sini menghilang begitu saja. Yuang Fengying termangu di tempat itu, menatap ke arah patung hingga tanpa sadar kesadaran remaja itu mulai memasuki patung tersebut. JREENG. Yuang Fengying seperti kosong pikirannya dan terhisap ke suatu masa, saat ini remaja itu seperti berada di sebuah tempat yang hampir mirip dengan keadaan saat memasuki alam kuno. Bentang alam yang sangat luas dan terasa begitu primitif, hutan-hutan sangat lebat dengan pepohonan sangat besar dan menjulang ke langit dengan gagahnya. Aura tempat itu terasa seperti pernah dirasakan oleh remaja itu, terasa sangat kuat, meledak-ledak penuh dengan energi murni dan terasa agresif untuk memasukinya. Kekuatan aura alam tersebut seperti berputar-putar dan bergerak di sekitar Yuang Fengying, padahal saat itu hanya kesadarannya yang tertarik ke tempat itu, tanpa fisik raganya. Saat ini wujud kesadaran Yuang Fengying seperti sebuah gelembung tipis berbentuk sosok remaja tersebut. Gelembung tipis dengan dilapisi sinar di seluruh tubuhnya. Kesadaran jiwa itu terus tertarik ke sebuah wilayah yang masih liar dengan kecepatan yang tak bisa diukur, lalu tiba di sebuah wilayah seperti belum ada yang menjamahnya. Di mana ini? Mengapa rasanya aku tak asing dengan struktur tempat ini? Yuang Fengying memutar pandangannya, kesadaran jiwa itu lalu memaksa terbang melesat tinggi setelah kekuatan aneh yang tadi menariknya menjadi sedikit melemah. Dari ketinggian tersebut kesadaran jiwa Yuang Fengying bisa menatap sekelilingnya dengan lebih jelas. Bukankah itu sebuah wilayah? Kembali kesadaran jiwa Yuang Fengying menukik turun, mendekati wilayah yang mirip dengan Danau Biru, namun masih terlihat sangat liar dan belum terjamah. Dikatakan mirip karena struktur gunung, lembah dan yang ada di sekitarnya terlihat sama. Namun saat kesadaran jiwa remaja itu menukik turun dan sudah mendekati daratan, tiba-tiba sebuah cahaya dari angkasa melesat dengan sangat cepat, membelah angkasa dan menerjang tempat tersebut. Lesatan cahaya itu begitu kuat,
seakan merobek udara dan membuat alam sekitarnya terdistorsi. Saking kuatnya aura itu hingga membuat Yuang Fengying yang masih dalam wujud kesadaran jiwa dengan lapisan cahaya yang melindunginya bergetar. Kesadaran jiwa itu mampu merasakan betapa agung dan kuatnya cahaya yang melesat dari langit itu. Gila, kekuatan apa ini? Auranya benar-benar agung dan menakutkan. Lalu begitu mendarat ke wilayah danau, cahaya yang terjatuh itu meledak dengan sangat dahsyat, seperti sebuah meteor yang dijatuhkan dari langit. Ledakan itu membuat alam sekitar terguncang hebat, asap membumbung tinggi dengan banyak material baik kayu, batu dan lainnya berterbangan, lalu setelah agak mereda terciptalah sebuah kubangan yang sangat lebar dan dalam. Ledakan itu sungguh kuat, bahkan kesadaran jiwa Yuang Fengying yang berwujud gelembung dengan lapisan sinar ikut bergetar. Tiba-tiba alam seperti diputar, makin lama makin cepat hingga kesadaran jiwa Yuang Fengying seperti kabur pandangannya. Saat ini remaja itu melihat penampakan seseorang laki-laki yang melayang di udara dengan aura yang meluap-luap, namun wajahnya tak begitu jelas, tapi pasti itu seorang pria. Di bawah pria itu ada seorang pria parubaya yang tengah duduk bersama seorang kurcaci yang terlihat bersimpuh begitu hormat dan patuh. Kesadaran jiwa Yuang Fengying terus mengawasi dan memahami apa yang dilihatnya. Lalu makin lama gambaran sosok-sosok itu seperti bergerak sangat cepat, namun terasa runtut berurutan. Kesadaran jiwa Yuang Fengying seperti mendapatkan pemahaman dari peristiwa tersebut, nampaknya sosok pria yang melayang tersebut adalah salah satu sosok pengikut dari, penyebar pengetahuan dan kekuatan, di jagat bentang alam ini. Lalu sosok yang melayang itu menyebarkan ilmu pengetahuan dan kekuatannya kepada muridnya, kemudian muridnya mengajarkan kepada pengikutnya. Rupanya leluhur kurcaci adalah pengikut dari murid seorang pengikut sosok, penyebar pengetahuan dan kekuatan. Nampak dalam kehidupan ini tak ada, segala sesuatu yang tanpa masalah, bahkan sosok, penyebar pengetahuan dan kekuatan, pun menghadapi masalah. Sosok yang sangat hebat serta mengajarkan pengetahuan dan kekuatan pun memiliki musuh yang akhirnya berimbas kepada pengikut dan murid-muridnya. Musuh-musuh sosok penyebar pengetahuan dan kekuatan bahkan mulai menargetkan pengikut, murid dan para keturunan muridnya untuk dimusnahkan. Termasuk semua ilmu pengetahuan dan kekuatan yang berhubungan dengan sosok penyebar pengetahuan dan kekuatan ikut pula dihancurkan, seperti danau yang tercipta saat percikan kekuatan tiba di bentang alam ini. Danau biru yang dahulu kala tercipta saat sosok penyebar pengetahuan dan kekuatan itu tiba di bentang alam ini, ikut dihancurkan dengan cara menyegel tempat tersebut. Danau yang dahulu kala memiliki aura kekuatan spiritual jejak keinginan sosok penyebar pengetahuan dan kekuatan, kini seakan hilang daya magisnya setelah disegel, lebih tepatnya dihalangi sebuah segel yang diciptakan lawan-lawan sosok hebat tersebut. Oh begitu, perwujudan kesadaran jiwa Yuang Fengying mengangguk-angguk mendapatkan pengajaran kisah tersebut. Jadi nampaknya jejak spiritual yang ada di tempat ini telah disegel oleh musuh-musuh sosok penyebar pengetahuan dan kekuatan. Pantas saja rembesan jejak kekuatan spiritual masih terasa saat melewati celah-celah segel formasi penjagaan. Yuang Fengying yang sudah kembali menarik kesadaran jiwanya kini tengah memperhatikan patung yang tersegel oleh kekuatan tak terlihat nyata. Dengan pengetahuan yang telah didapatkan dan kekuatan visualisasinya, Yuang Fengying mulai melihat garis-garis segel selembut rumah laba-laba yang mengikat bejana dari patung kurcaci. Akan sia-sia jika tak dimanfaatkan. Kembali Yuang Fengying mengamati bejana tersebut, matanya kemudian terbelalak. Ternyata bejana ini senjata pusaka, dengan kemampuan sosok penyebar pengetahuan dan kekuatan, bejana ini bisa mendatangkan kekuatan spiritual seperti ini. Yuang Fengying makin terpesona dengan kehebatan sosok penyebar pengetahuan dan kekuatan, namun yang lebih membuatnya heran mengapa lawan-lawannya hanya menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Aku harus mendapatkan bejana ini, sebuah senyuman terukir di bibir remaja tersebut. Yuang Fengying mulai meneliti struktur segel formasi pengaturan yang menyegel bejana tersebut, lalu mulai mencari gurat sambungan benda tersebut dengan patung kurcaci. Harapannya saat mengambil bejana itu tak merusak patung kurcaci itu. Yuang Fengying melakukan gerakan tangan membentuk mudra tertentu, lalu membacakan sedikit rajah mantra menghancurkan rajah mantra yang menempel di bejana tersebut. KRAAK. Bab 184. Raja Bumi Puncak. KRAAK.
Retakan terjadi antara tangan patung dan bejana tersebut, suara itu terdengar sangat mengerikan seperti berasal dari dunia lain. Suara itu menandakan hancurnya segel yang mengitari bejana tersebut. Saat ini terlihat bejana tersebut sudah goyang dari pegangan patung manusia kerdil itu, menandakan jika artefak tersebut sudah terlepas dari patung itu. Begitu benda itu terlepas dari genggaman patung yang menandakan segel struktur penjagaan telah musnah, kekuatan yang sangat dahsyat langsung menyebar ke udara dengan pusat dari benda tersebut. Yuang Fengying langsung duduk di bawah patung tersebut, mulai bersila tangannya membentuk mudra tertentu, dan mulai menyerap kekuatan spiritual yang meluber dan melonjak-lonjak. Kawasan Danau Biru terutama wilayah patung adalah tempat terlarang bagi manusia kerdil suku kulit biru, makanya tempat itu terasa lengang dan tak ada yang mengetahui peristiwa tersebut. Meski patung tersebut sudah tidak dianggap magis lagi oleh para kurcaci, namun wilayah itu tetap termasuk kawasan terlarang. Bagai kekuatan badai menerjang, aura itu memasuki tubuh Yuang Fengying ibarat banjir bandang. Jika itu menimpa orang lain pasti badannya tidak akan kuat, bahkan bisa-bisa akan hancur dan meledak fisiknya. Namun ini Yuang Fengying di tubuhnya dua bola kristal yang mampu menampung kekuatan apapun yang memasukinya, terutama bola kristal inti jiwa pagoda dewa. Begitu mendapatkan asupan gizi berupa gelombang badai aura kekuatan, kristal inti jiwa pagoda dewa langsung membesar dan gambarannya makin nyata. Jika dilihat lebih dalam kristal pagoda dewa tersebut, kini terlihat seperti sebuah dunia tersendiri. Saat ini aura kekuatan terus mengalir selayaknya banjir bah. Entah sudah berapa lama Yuang Fengying duduk bersila di bawah patung dengan bejana itu. Kerakusan kristal pagoda dewa sungguh di luar nalar, seperti binatang buas yang bertemu dengan mangsanya, terus menghisap dan menyedot asupan aura kekuatan yang terus mengalir itu. Jika sebelumnya bejana itu yang menggelontorkan aura kekuatannya, makin lama malah terjadi kebalikannya, kini kristal pagoda dewa yang menghisap aura kekuatan yang terpancar tersebut tanpa ada puas-puasnya. WEENG. Kristal pagoda dewa semakin membesar di relung jiwa Yuang Fengying, benda itu kini sebesar bola raksasa dengan diameter 1 meteran. Kekuatan yang ditampilkan benda itu juga makin mengerikan dengan luapan tenaga yang meletup-letup menakutkan. Aura kekuatan yang dihisapnya lalu dipancarkan kembali ke arah kristal pelangi yang ukurannya juga makin besar. Dari kristal pelangi aura kekuatan itu diteruskan ke arah bilik-bilik ruang unsur elemen dan kolam tenaga sejati, yang nantinya akan memasok kekuatan dari Yuang Fengying. Boom! Ranah kultivasi Yuang Fengying langsung menerobos dan meledak. Ledakan itu terasa kencang meski hanya kenaikan level. Level pertengahan. Boom! Level 6. Level 7. Gejolak kekuatan yang meledak-ledak itu masih terus berputar di sekitar badan remaja tersebut, seakan kenaikan level masih akan terus terjadi. Boom! Level 8. Terobosan itu terus terjadi. Meski demikian Yuang Fengying mencoba menekan ledakan kekuatan itu, dia tidak ingin level kultivasinya meningkat tanpa diiringi pondasi yang kuat, lebih baik kultivasinya berada di ranah Raja Bumi namun kekuatan tempurnya sepadan dengan kuasa sejati. Boom! Meski terus ditekan, limpahan kekuatan itu memaksa Yuang Fengying menaikkan level kultivasinya di ranah Raja Bumi level 9. Setelah terobosan itu barulah remaja tersebut mampu menyetabilkan kekuatannya. Pelan namun pasti gelombang kekuatan yang tadi berputar menggila dan melingkupi tubuh Yuang Fengying berangsur-angsur mereda dan akhirnya berhenti seiring lonjakan kekuatan aura spiritual yang kembali stabil. Mingse dan para kurcaci yang berada di pemukiman hanya melihat dari jauh, gulungan gelombang kekuatan yang arahnya berasal dari Danau Biru, gelombang yang sangat dahsyat dan mengerikan itu membuat tanah para kurcaci itu gemetaran. Mingse hanya berdesis pelan saat mulai menyadari jika semua terjadi pasti karena sosok Yuang Fengying yang tengah berada di danau legenda itu. Apa yang terjadi dengan bocah itu? Apa mungkin dia melakukan terobosan di sana? Gumamnya pelan. Sementara itu di tempat sedikit jauh dari wilayah para kurcaci namun masih di wilayah tanah dalam, beberapa sosok iblis berlari dengan kesetanan. Mereka adalah anak buah Ryong Ma yang berhasil melarikan diri. Sekitar belasan iblis itu tengah menuju ke sebuah wilayah. Ayo cepat, mungkin Tuan Suo masih di sana. Suo yang adalah iblis lain yang menjadi kepala divisi ke-236, sedangkan Ryong Ma kepala divisi ke-298. Para iblis dibagi dalam beberapa misi,
Kekuatan mereka didasarkan dari urutan angkanya, semakin sedikit urutannya semakin kuat kelompok tersebut. Jadi kekuatan Suo yang jelas lebih kuat daripada Ryongma. Itu kelompok Tuan Suo, teriak salah satu iblis yang bergerak paling depan. Tuan Suo. Sesosok iblis dengan badan tinggi besar dan kulit berwarna kemerahan yang tengah melayang santai di udara bersama kelompoknya menghentikan laju terbangnya. Sosok itu menoleh sesaat, menatap gerombolan iblis yang masih terbang dalam jarak ratusan meter jauhnya. Kening Suo yang mengerut menelisik rombongan iblis lainnya. Iblis itu lalu berbalik dan berhenti menghadang. Ada apa? Kalian divisi berapa? Siapa pemimpinmu? Suo yang langsung menyembur kelompok yang baru tiba tersebut. Dengan gugup beberapa iblis itu menangkupkan kedua tangannya, sedikit membungkuk menghormat. Kami dari Divisi 298, pimpinan Tuan Ryongma. Divisi 298, Ryongma, wajah Suo yang sedikit mencibir dan terlihat meremehkan. Tak hanya manusia, dunia iblis juga penuh dengan kelicikan dan persaingan, makanya ketika rombongan para iblis mengatakan divisinya dan ternyata divisi itu berada di bawahnya maka Suo yang sedikit meremehkan. Sekarang di mana Ryongma, kenapa membiarkan pasukannya cerai-berai seperti anak ayam kehilangan induknya, cibir Suo yang. Pemimpin kami telah tewas. Ryongma tewas. Benar Tuan. Suo yang masih terlihat acuh tak acuh, mengapa bisa mati? Iblis itu lalu menceritakan apa yang dialami, bahkan sedikit ditambah-tambahi dalam cerita tersebut. Pusaka. Suo yang sedikit tertarik saat dalam cerita itu menyebutkan sebuah pusaka. Kurang ajar, rupanya Ryongma ingin mengambil pusaka dari para kurcaci untuk dimanfaatkan secara pribadi. Dengus Suo yang sedikit kesal, menurut aturan jika ada harta temuan maka divisi yang ada di bawahnya harus melaporkan dan mengirim pesan kepada kelompok atasan terdekatnya, tapi itu tak Ryongma lakukan. Itu berarti Ryongma ingin menyimpan senjata tersebut secara pribadi. Di mana kurcaci yang memiliki senjata pusaka itu? Iblis anak buah Ryongma menunjuk arah tertentu. Ayo tuntun aku ke sana. Suo yang mendengus dan menggeram. 185. Iblis Suo yang. Dengan dipandu oleh bekas anak buah Ryongma, Kepala Divisi 236 Suo yang menuju ke arah pertarungan sebelumnya. Disinilah pertarungan kami terjadi. Iblis itu menunjukkan sebuah area yang tadi menjadi ajang pertarungan. Suo yang mengangguk, mengawasi sekitarnya, dari wilayah tersebut masih terasa jejak sisa pertarungan yang masih bisa dia rasakan. Matanya yang tajam mampu menangkap serpihan para korban pertarungan yang tidak benar-benar hancur dan musnah. Iblis anak buah Ryongma mengendus udara, nampaknya sosok itu mencoba mencari arah di mana para kurcaci kini berada. Mereka bergerak ke arah sana. Lalu serombongan iblis itu bergerak ke arah di mana wilayah Danau Biru berada. Di wilayah para kurcaci suku kulit biru, tepatnya di wilayah Danau Biru. Yuang Fengying membuka matanya, kekuatan yang meluap-luap masih terasa berputar di sekitar tubuhnya, seakan badan remaja tersebut menjadi pusat dari semua kekuatan. Ranah Raja Bumi Puncak terasa meluap-luap di tubuh remaja tersebut, padahal semua kekuatan itu sudah ditekannya. Seandainya dilepas bebaskan aura kekuatan itu akan setara dengan penguasa ranah kuasa sejati pertengahan, sebuah kekuatan yang mengerikan untuk seorang remaja berusia belasan tahun. Hei, kekuatanku sangat luar biasa, mungkin aku akan dengan mudah menghadapi sosok iblis Ryongma tanpa membuang waktu dengan kekuatan seperti ini. Sungguh saat ini kekuatan remaja itu sudah berevolusi menjadi sebuah kekuatan yang lain lagi. Saat ini Yuang Fengying tengah menenteng bejana yang sudah melemah aura kekuatannya, meski demikian artefak tersebut tetap diambilnya karena itu sebuah senjata pusaka, tak mungkin akan disia-siakannya. Apa itu? Yuang Fengying mengangkat kepalanya, ketika tiba-tiba terlihat di angkasa beberapa sosok melesat ke arah pemukiman para kurcaci. Celaka itu para iblis. Yuang Fengying menyadari itu, kemudian meloncat dan melesat ke arah pemukiman para kurcaci. Siapa pemimpin suku ini? Suo yang berteriak penuh intimidasi. Saat ini para iblis dengan dipimpin Suo yang sudah mengepung para kurcaci. Mingse maju beberapa langkah, menatap iblis di depannya. Aku pemimpin di sini. Suo yang menatap kurcaci dengan perwujudan pria parubaya itu dengan sebuah seringai.
Matanya penuh keserakahan saat memikirkan nanti akan merebut senjata pusaka dari para kurcaci itu. Aku dengar kau memiliki sebuah pusaka. Mingse hanya mendengus, saat ini dengan kekuatannya memang tak bisa melindungi senjata itu dengan benar. Itu pusaka leluhur kami. Senjata itu akan menjadi milikku. Suo yang langsung mengedarkan aura kekuatannya, saat ini alam langsung bergetar, aura yang dipancarkan Suo yang lebih menakutkan jika dibandingkan dengan Ryongma. Serahkan atau aku bantai kalian semua. Saat ini semua anak buah iblis yang berjumlah puluhan itu sudah mengepung para kurcaci. Suo yang masih belum melepaskan serangannya, iblis itu terlihat masih menahan diri sambil nampak mencari sesuatu. Di mana sosok penolongmu, apakah sudah meninggalkan kalian? Rupanya Suo yang masih mencari lawan yang mampu membunuh Ryongma. Dari hasil pengamatan iblis itu saat ini sosok yang membantu para kurcaci tak terlihat. Tuan muda, masih ada di sini, kalian para iblis pasti ditumpasnya. Mingse yang menyadari itu balas mengancam. Kau pikir aku takut dengan berandalan itu? Suo yang tertawa, aura yang menekan para kurcaci makin menguat. Enyah kalian, Suo yang mengibaskan tangannya, gelombang kekuatan menghantam kerumunan para kurcaci. Meski Mingse dan para tangan kanannya berusaha menghadang kekuatan serangan namun tetap saja semua terlempar beberapa meter ke belakang. Hari ini hari terakhir kalian hidup, memohonlah ampunan dariku, dengan penuh kesombongan iblis itu tertawa dan berkata. Serangan barusan menggambarkan betapa kuatnya sosok iblis ini, mungkin beberapa tingkat lebih kuat dibandingkan dengan Ryongma. Iblis keparat, tak sudi kami bersimpuh di hadapanmu. Lebih baik kami melawan sampai mati. Para kurcaci saling berteriak, mereka sangat marah diperlakukan demikian. Jika saja para tokoh kuat para kurcaci tidak meninggalkan wilayah itu, mungkin mereka tak akan mengalami kejadian semacam ini. Selain di sekitar istana kurcaci, para kurcaci memang hidup dalam kelompok-kelompok tersendiri, mereka menempati wilayah-wilayah tertentu, bahkan sedikit terpencil seperti suku kulit biru. Beberapa kurcaci yang kuat saat ini memang tengah melakukan perniagaan di istana kurcaci, sehingga suku kulit biru memang terkesan lemah. Jika memang kalian ingin kematian, aku kabulkan. Suo yang langsung mengayunkan tangannya, gelombang kekuatan yang lebih kuat daripada tadi kembali menerjang ke arah para kurcaci. WOOSS. Gelombang kekuatan itu kali ini bercampur dengan api hitam yang sangat panas, menerjang ke arah kerumunan para kurcaci. Serangan yang sangat menakutkan itu membuat para kurcaci biasa gemetaran ketakutan, terutama wanita dan anak-anak. Mungkin jika serangan ini mengenai orang-orang kerdil ini bisa dipastikan akan mati terpanggang. WEENG. Sebelum serangan itu berhasil mencapai orang-orang suku kulit biru, sebuah gelombang kekuatan lain melesat dan menerjang serangan iblis tersebut. Siu. Gelombang kekuatan itu mengikis dan memusnahkan serangan Suo Yang. Apa yang terjadi? Serangan Tuan Suo musnah. Panas api hitam menghilang, tidak mungkin. Suo yang menjadi muram, ada yang ikut campur dan menghilangkan serangannya. Bajingan, siapa berani ikut campur? Pemimpin iblis itu meraung marah. Saat ini Yuang Fengying sudah meloncat dan berdiri di depan Mingse, menahan serangan dari iblis Suo Yang. Dasar sampah, selalu mengganggu makhluk lain. Suo yang menatap sosok remaja yang menahan serangannya, kemudian tersadar dan mengangguk. Kau pasti yang membunuh rekanku. Suo yang kembali meningkatkan kekuatannya, menyadari lawannya memiliki kekuatan yang mampu membunuh Ryongma, dirinya kini terlihat waspada. Yuang Fengying mulai melayang di angkasa, akan berbahaya jika keduanya bertarung di daratan, pastinya akan merusak banyak hal. Api hitam pelahap, Suo yang mulai memutar lengannya, asap api hitam mulai berputar-putar seiring dengan titik api yang tercipta di telapak tangan iblis itu, begitu dirasa titik api sudah menguat iblis Suo yang langsung melempar tangannya ke depan. Gelombang api hitam langsung terpancar menerjang ke arah Yuang Fengying. Serangan itu sungguh kuat, hingga para kurcaci yang ada di daratan mampu merasakan getaran dari serangan tersebut. Mati kau! Yuang Fengying masih acuh tak acuh, menghadapi serangan yang begitu kuat. Tangannya direntangkan ke depan, lalu hukum gravitasi bumi mulai beredar dan membentuk domain di sekitarnya,
makin lama hukum gravitasi makin menguat membuat kecepatan serangan lawan sedikit terhambat. Musnah. Begitu jarak serangan kekuatan api hitam yang sudah melambat tinggal beberapa belas meter, Yuang Fengying mengayunkan lengannya. BAAMM. Pukulan itu melesat, menciptakan gelombang kejut yang mampu menghancurkan inti serangan Suoyang. Apa? Suoyang tercekat, serangannya dihancurkan lawan, iblis itu menelisik kultivasi lawannya, memastikan kembali ranah tingkatannya. Puncak Raja Bumi, Bab 186. Melawan dua iblis pemangsa. Puncak Raja Bumi tapi kekuatannya begitu mengerikan. Iblis Suoyang mulai muram wajahnya, ketakutan sedikit menggerogoti hatinya. Dengan terburu-buru pemimpin divisi 236 itu mengambil senjata dari ruang penyimpanan, saat ini pedang panjang sudah tergenggam di tangan kanannya. Aura yang mengerikan terpancar dari senjata tersebut, diiringi aroma busuk juga menguar darinya. Dengan pedang panjang kini aura kekuatan iblis Suoyang makin meningkat dan mengerikan. Namun itu bukan masalah bagi Yuang Fengying, remaja tersebut bahkan kini melesat mendekati iblis itu. Jika mereka bertemu sebelum Yuang Fengying menyerap aura kekuatan dari bejana kurcaci, pasti remaja itu akan mudah dikalahkan bahkan mungkin bisa terbunuh karena Suo yang sangat kuat, namun dengan kekuatan saat ini iblis Suo yang tak akan mudah menghadapinya. Ayunan pedang kegelapan. Suo yang menebaskan pedangnya ke udara, gelombang kekuatan langsung merobek ruang hampa terus menerjang menciptakan sebuah garis lesatan yang mencoba membelah kekuatan gravitasi yang diciptakan Yuang Fengying. Remaja itu sedikit bergetar merasakan kekuatan lawan yang jauh lebih kuat dibanding Ryong Ma, namun Yuang Fengying langsung mengaktifkan seni bela diri jurus 1000 perisai untuk pertahanan, dan melepaskan ayunan lengannya dengan jurus menebas angin menghadang badai yang sudah makin menakutkan. WEENG. Gelombang kekuatan yang terpancar dari ayunan lengan Yuang Fengying juga tak kalah mengerikannya, serangan itu melaju kencang menerjang ke arah lawannya. Boom, boom, dua serangan itu menciptakan beberapa ledakan, yang cukup mengguncang alam sekitarnya, dan mendorong keduanya. Suo yang terkejut dan makin meningkatkan kekuatannya, bahkan kali ini domain kekuatan unsur elemen tanah yang diciptakan Yuang Fengying juga berguguran dengan peningkatan kekuatan lawan. Sungguh kuat iblis ini, untung saja, aku sudah menerima banyak warisan kekuatan, seandainya tidak aku bisa musnah hanya dengan satu jurusnya. Yuang Fengying mengeritkan dahinya, merasakan lawan sungguh sangat kuat. Suo yang terdorong ke belakang juga mulai mengeluh, berandalan ini sungguh kuat, tak kukira akan sekuat ini. Suo yang kembali menebaskan pedangnya, namun sebelum melakukan itu, iblis tersebut memutar tangannya yang memegang pedang pusaka, putaran itu menciptakan sebuah bulatan yang makin lama makin membesar. Bulatan bola energi itu lalu menghisap dan menarik beberapa benda yang ada di sekitarnya seperti tanah, batu, kayu dan pepohonan, lalu dihempaskan ke arah Yuang Fengying. Urong, bola energi dengan beberapa benda yang terhisap dan menumpuk menggumpal menjadi satu itu melesat, menghantam ke arah Yuang Fengying. Celaka, aku bisa terkubur gunungan benda-benda ini. Yuang Fengying merentangkan tangannya, menarik nafas dan menghisap seluruh elemen yang ada di sekitarnya. Aku harus menghancurkan serangan lawan. Dari gerakan itu tiba-tiba tanah bergetar dan mulai bergerak, Yuang Fengying sudah mengaktifkan kekuatan unsur elemen tanah lebih kuat dari sebelumnya, mengalirkan kekuatan tenaga sejatinya. Tanah di sekitar mulai naik ke udara seperti tersedot, membentuk gunungan besar di samping remaja tersebut. Hancurkan! Tangan Yuang Fengying terayun ke depan, membuat gunungan tanah dan bebatuan itu terlontar ke depan menuju ke arah lintasan bulatan bola ciptaan lawan. Gruduk, gruduk. Dua kumpulan benda ukuran sangat besar yang satu mirip bola raksasa dan satunya mirip gunung terlihat melesat dan bertubrukan. BAAM. Benturan itu sungguh mengerikan, membuat dua gundukan itu meledak dan menyebarkan material ke segala arah, membuat alam sekitar menjadi gelap seperti malam hari. Iblis Suo yang terengah-engah nafasnya, menciptakan serangan yang mampu menghancurkan sebuah kota sungguh menguras tenaga, demikian juga dengan Yuang Fengying yang cukup menguras ki sejatinya untuk menciptakan gunungan tanah dan batuan. Para kurcaci dan pasukan iblis yang bertarung di bawah juga ketakutan begitu menyaksikan dua benda raksasa tercipta di angkasa hingga menutupi pandangan dan daratan dari pencahayaan. Kuakui,
kau memang hebat hingga sejauh ini. Iblis Suo yang mendengus dingin. Namun aku masih memiliki jurus pamungkas. Iblis itu lalu meraih dua tanduknya, dengan tiba-tiba Suo yang mematahkan keduanya. Kemudian iblis itu melempar dua potongan tanduk itu ke arah Yuang Fengying. Jadilah, dua tanduk itu tiba-tiba berubah menjadi dua sosok raksasa yang wajahnya sangat mengerikan. Satu berwajah tengkorak dengan sisa-sisa daging di wajahnya, satu lagi berwajah setan dengan mata lebar dan mulut yang lebar pula. Itu adalah piaraanku, dua iblis pemangsa. Suo yang menyeringai menatap Yuang Fengying, seperti menatap mayat. Dua raksasa itu langsung melesat ke arah Yuang Fengying, mereka menatap Yuang Fengying sesaat sebelum menghambur untuk menghancurkannya. ROAAR. GROORR. Dua monster itu meraung lalu mengayunkan lengannya. Dua buah serangan yang sangat kuat dan mengerikan. Wus, wus. Serangan itu melesat penuh daya kehancuran. Yuang Fengying melesat meloncat untuk menghindari serangan itu, namun lengan dua monster tersebut seperti mengejar dirinya. Sial, kecepatanku masih kalah dengan dua raksasa ini, wajah Yuang Fengying mulai muram. Saat ini dua cakar monster itu sudah berada beberapa meter di belakangnya. Meski Yuang Fengying sudah melakukan gerakan tercepatnya, namun sepertinya jaraknya makin terkikis dan mendekat. Yuang Fengying sudah akan berhenti bergerak dan akan bertarung langsung berhadapan dengan dua sosok itu meski itu tak menguntungkan baginya. Tiba-tiba alam jiwanya bergerak dan bergetar, Boamo yang selama ini terlihat hanya meringkuk kini meloncat keluar dari ruang jiwa Yuang Fengying. Boamo adalah griffin yang aneh, jika lainnya memiliki wajah singa namun tidak dengan makhluk tersebut, Boamo memiliki wajah ikan hiu. Ao! Boamo berteriak melolong dan memekik. Boamo yang kini badannya terlihat lebih besar dan lebih gagah sudah keluar dari ruang jiwa Yuang Fengying. Saat ini binatang itu badannya sebesar kambing dengan sayap selebar 4 meter. Saat ini binatang aneh itu menyambar Yuang Fengying dan melesat menghindari serangan dua monster raksasa. Kecepatan Boamo sungguh di luar perkiraan, secepat kilatan petir sehingga mampu menghindari dua sergapan lawan. Saat ini Yuang Fengying sudah berada di punggung Boamo, menungganginya selayaknya kuda terbang. Meski terlihat hanya sebesar kambing dewasa namun Boamo merasa terbebani saat Yuang Fengying berada di punggungnya. Ngak, ngak. Seperti mengajak berkomunikasi Boamo menatap Yuang Fengying. Yuang Fengying menggeleng seperti memahami apa yang dikatakan binatang tersebut. Boamo mengajaknya lari meninggalkan pertempuran, namun Yuang Fengying menggelengkan kepalanya. Aku mampu menghadapinya jika kau membantuku. Boamo masih terdiam, seakan berpikir apa yang akan dilakukan Yuang Fengying. Kita serang jarak dekat, dengan aku naik di punggungmu dan kecepatanmu seperti ini, kita bisa menyerangnya. Yuang Fengying juga sudah mengeluarkan sabit dewa dan menggenggamnya di tangan kanannya. Seperti memahami perkataan Yuang Fengying, Boamo mengangguk-angguk. Bab 187. Kehebatan Boamo. Slash. Yuang Fengying yang berada di punggung Boamo terlihat bergerak sangat cepat. Griffin dengan kepala hiu itu menerabas dan menghindari semua lesatan ayunan serangan dua iblis rakasa itu. Siu, siu. Sabit dewa dilepas ke arah raksasa iblis dengan wajah tengkorak. Senjata lempar yang makin terlihat menakutkan dengan kekuatan Yuang Fengying saat ini itu berputar-putar lalu menembus ke arah mata dari monster tersebut. Mata yang seperti mau terlepas itu tertembus oleh sabit dewa. Kreak, begitu memasuki mata dan bersarang di tengkorak raksasa iblis, sabit dewa bergerak dengan tak beraturan, lalu berputar-putar dan merusak segala yang ada di dalamnya. AAARRGGH. Suara raungan dahsyat terdengar begitu mengerikan, membuat getaran kuat di alam tersebut. Apa yang terjadi? Suo yang saat ini jauh dari wilayah area pertarungan karena aksi kejar-kejaran tadi sedikit kaget. Pasalnya dilihatnya salah satu piaraannya itu, terlihat bergulingan di udara dengan teriakan kesakitan. Saat ini Yuang Fengying tengah berada di antara lesatan serangan dua iblis pemangsa. Mereka kini terlihat menyerang dengan serampangan dan tak beraturan, setelah serangannya tak mampu mengenai sasaran dari tadi. GROOOO. Monster wajah setan dengan mata dan mulut besar mulai mundur, dari matanya keluar cahaya yang berputar dan mengandung kekuatan ilusi. Sementara dari mulutnya terasa ada kekuatan yang mampu menghisap apapun. Yuang Fengying tercekat sesaat,
melihat kekuatan dari lawannya tersebut. Kekuatan ini, sungguh mengerikan, namun tak ada sesuatu yang tak memiliki kelemahan. Yuang Fengying mengawasi lawannya tersebut dengan kekuatan visualisasi, dengan kekuatan itu bisa terlihat, cahaya yang berputar dan mencoba untuk membius dengan kekuatan ilusinya tak mempan bagi remaja tersebut, sementara kekuatan daya hisap dari mulut monster itu seperti bisa menelan makhluk hidup apapun. Serangan matanya tak memberi dampak kepadaku, namun kekuatan hisapan itu yang ku rasakan bahaya. Yuang Fengying makin menajamkan kekuatan indera visualisasinya, hingga mata remaja tersebut seperti berpendar. Saat ini Yuang Fengying mampu melihat sebuah artefak dari dasar perut raksasa dengan muka setan yang matanya besar seperti meleleh di pinggir dan mulutnya lebar menggantung ke bawah. Artefak itu telah ditelan monster tersebut dan menjadi sebuah senjata mematikan, entah artefak ranah apa benda itu. Itu seperti artefak penyimpanan yang tak memiliki batasan kapasitas, bahkan artefak itu mampu menghancurkan apapun yang masuk ke alamnya, mengerikan. Jika aku mampu merebut senjata itu darinya maka sungguh beruntung. Yuang Fengying tanpa sadar tersenyum, memikirkan hal itu. Saat ini Yuang Fengying masih berada di atas punggung Boamo. Boamo kini hanya memutari sosok raksasa dengan wajah tengkorak yang wajahnya rusak, setelah tadi berhasil menghindari hisapan raksasa berwajah setan mengerikan. Raksasa itu masih bergulingan di udara, karena merasakan kesakitan di dalam tengkoraknya bersarang sabit dewa yang masih berputar-putar dengan liar. Namun nampaknya generasi raksasa itu sungguh mengerikan, jaringan yang terpotong-potong itu mampu memperbaiki diri dalam beberapa saat. Kekuatan yang sungguh aneh. Tiba-tiba, Boamo melesat makin mendekati area mata dari raksasa berwajah tengkorak dengan sangat cepat. Hingga Yuang Fengying sangat kaget, "Hei, apa yang kau lakukan?" Boamo menggerakkan kaki depannya, seakan berbicara. "Apa?" Sebelum Yuang Fengying bereaksi Boamo sudah menerabas dan memasuki mata dari raksasa iblis tersebut melalui mata makhluk itu. Sial, remaja itu mengumpat kesal saat jaringan menjijikan bersentuhan dengan badannya. Keanehan terjadi, Boamo malah melahap apa yang ada di sekitarnya. "Apa yang kau lakukan?" Wajah Hiu Boamo menyeringai terlihat ganas saat memakan jaringan di sekitarnya. Jaringan yang semula mampu tumbuh kembali saat dibelah dan dipotong oleh sabit dewa, kini tak terjadi. Boamo mengikis abis jaringan menjijikan yang ternyata otak dari makhluk raksasa tersebut. Kali ini raksasa sebesar gunung itu jatuh ke daratan karena begitu kesakitan. Jika semula makhluk itu masih bisa terbang melayang meski kesakitan tercabik sabit dewa, namun kini tidak lagi. BOOMM. Badan sebesar gunung itu jatuh di hutan yang ada di sisi kanan pemukiman para kurcaci, meski jaraknya masih beberapa kilometer namun membuat semua orang ketakutan. Suo yang tak mampu untuk mendekati salah satu piaraannya itu, jika hal itu dilakukan bisa-bisa dia terkena serangan makhluk yang kini gerakannya tak terkontrol lagi. Rakasa berwajah setan mengerikan juga tak mengerti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan rekanya, karena saat dia fokus menyerang dengan ilusi dan hisapan yang ternyata berhasil dihindari lawannya. Boamo yang mengkonsumsi dan menikmati jaringan otak raksasa terus melakukan gerakan memutar di dalam tempurung kepala raksasa itu, binatang Griffin dengan wajah hiu itu seperti tak pernah merasa kenyang, makan dan terus makam menggerogoti jaringan otak tersebut. Boom! Seperti mengalami kultivasi, badan Boamo meledakkan kekuatan hingga membuat Yuang Fengying hampir terpental, dan kini badan binatang itu makin membesar seukuran anak kerbau. "Sialan kau, makan dengan rakus dan memperbesar ukuran tubuhmu." Yuang Fengying menepuk punggung Boamo, binatang itu hanya menoleh seakan menyombongkan dirinya. Tak sampai beberapa menit, jaringan di otak raksasa berwajah tengkorak benar-benar lenyap. Saat ini tempat tersebut seperti sebuah gua yang kosong melompong, bersamaan dengan itu gerakan makhluk itu terhenti karena sudah mati. Boamo berhenti bergerak, lidahnya terjulur menjilat ke arah bibirnya, gerakan tersebut seperti memperlihatkan betapa sombongnya binatang itu. Iya, kau hebat." Yuang Fengying mengelus punggung binatang yang kini sebesar anakan kerbau. Suo yang masih berada beberapa ratus meter menetap rakasa piaraannya. Kali ini raksasa berwajah tengkorak itu sudah benar-benar berhenti bergerak. "Keparat, di mana bocah berandalan itu? Mengapa aku tak melihatnya?" Begitu Suo yang makin mendekat,
dari wajah raksasa yang tergeletak tepatnya dari bagian mata makhluk itu keluar Yuang Fengying sambil menaiki Griffin. Dari cara remaja itu keluar, bisa dipastikan jika raksasa itu sudah dimatikan dari dalamnya. Meski tak percaya Suo Yang, meraung marah, makhluk piaraannya salah satu telah dibunuh musuhnya. Badan Suo Yang bergetar hebat, darahnya terasa mendidih saking marahnya. Sementara raksasa berwajah setan kembali menyerang Yuang Fengying saat makhluk itu melihat sosoknya. Giliranmu, Yuang Fengying menyeringai, keserakahan jelas terlihat dari matanya. Siu, siu, Yuang Fengying melempar sabit dewa yang sangat tajam, mencoba membelah perut dari raksasa sebesar gunung itu. Ikuti sabit dewa, teriak Yuang Fengying kepada Boamo. Binatang itu lalu melesat sangat cepat, bergerak di belakang sabit dewa yang terus berputar dan menembus perut raksasa itu. Meski raksasa itu sudah menepis dan menyerang balik, namun kecepatan gerakan Boamo tak bisa dihentikan. JLAAAB. Boamo dan Yuang Fengying menembus masuk ke dalam perut raksasa berwajah setan mengerikan. Bab 188. Artefak segi 5. Saat ini Yuang Fengying yang masih menunggangi Griffin bermuka hiu itu sudah berada di dalam perut iblis raksasa bermuka setan. Iblis yang memiliki kekuatan mata ilusi dan senjata artefak penghisap itu ternyata sangat besar, masuk ke dalam rongga perutnya seperti masuk ke dalam labirin yang berlapis-lapis. Sama seperti saat menembus otak raksasa iblis berwajah tengkorak, daya generasi dari tubuh iblis berwajah setan mengerikan itu sungguh luar biasa. Jika hanya dipotong dan dibelah, maka akan pulih kembali hanya dalam beberapa menit kemudian. Kanan, Yuang Fengying mengarahkan Boamo, ketika di depan mereka terbentang sebuah jaringan yang entah organ dalam apa di dalam tubuh makhluk raksasa tersebut. Boamo berbelok ke arah kanan, begitu juga dengan sabit dewa seperti terhubung dengan Yuang Fengying. Senjata itu seperti tahu arah yang diinginkan dan membuka jalur menerjang apapun yang ada di depannya. Meski terlihat bisa pulih lagi semua jaringan yang dipotong sabit dewa, namun di alam luar raksasa itu berteriak-teriak kesakitan. Tubuh yang sebesar gunung itu mulai terjun bebas ke daratan sambil mengerang kesakitan. Suo yang melihat semua itu dari jarak yang terjaga dengan dahi berkerut. Berandalan sialan, pasti bajingan itu telah merusak piaraanku. Namun di dalam rongga perut raksasa iblis bermuka setan, Yuang Fengying yang masih menaiki Boamo mulai makin mendekati tempat artefak penghisap itu terletak. Terus maju, kita mendekati arah lambung raksasa ini. Kembali Yuang Fengying memanggil sabit dewa yang mulai berkurang daya hantamnya. Senjata itu akan berkurang daya lemparnya apabila tidak ada yang memukul balik atau melemparkan kembali. Setelah senjata itu mendarat di tangannya, Yuang Fengying langsung melemparkannya kembali dengan kekuatan penuh, membuat senjata itu kembali menggila dengan daya putar dan daya rusaknya. Serak, serak, jaringan tubuh raksasa itu diterabas senjata sabit dewa, di belakangnya Yuang Fengying yang menunggangi Griffin Boamo juga menghantamkan pukulannya. Sayangnya Boamo sudah kekenyangan memakan otak iblis raksasa wajah tengkorak yang ukuran otaknya juga berpuluh-puluh kuintal. Sebentar lagi aku akan menguasai artefak senjata penghisap itu. Yuang Fengying tertawa saat melihat dan merasakan keberadaan artefak tersebut. Di dasar lambung raksasa itu terdapat lempengan segi 5 yang memancarkan aura mengerikan. Berkat artefak tersebutlah raksasa wajah setan yang mengerikan itu mampu menelan apapun. Namun sayang begitu Yuang Fengying mendekati organ lambung raksasa tersebut, aura yang mampu mengikis apapun mulai terasa mengganggu. Sialan, nampaknya raksasa rakus ini lambungnya tak benar-benar sehat. Lambung raksasa yang besarnya beberapa puluh meter diameternya itu terlihat mengalami kebocoran. Dari celah-celah yang bocor itu merembes asam lambung yang mematikan bagi yang lainnya. Luar biasa, bagaimana makhluk ini masih bisa hidup dengan lambung yang bocor dan asam lambungnya mengenai organ dalamnya. Yuang Fengying sungguh mengagumi kekuatan dari iblis raksasa itu. Namun kembali lagi Yuang Fengying tak peduli akan hal itu, baginya merebut senjata artefak penghisap lebih diutamakan. Aku harus menembus lambung ini untuk mendapatkan senjata artefak itu, jika aku menembusnya dengan menggunakan perisai unsur logam, akan sia-sia karena asam ini bersifat korosif. Remaja itu masih mempelajari apa yang harus dilakukannya. Bagaimana jika aku menggunakan unsur elemen air dan elemen kayu,
dua kekuatan ini sifatnya bisa selaras dengan asam lambung raksasa ini. Yuang Fengying tersenyum dengan mata berkilat penuh kesenangan. Yuang Fengying mulai mengaktifkan dua unsur elemen yakni unsur air dan unsur kayu, dari tubuhnya memancar kekuatan yang mampu mengendalikan semua air di sekitarnya, termasuk air yang ada di tubuh monster iblis raksasa. Saat ini lambung dari raksasa berwajah setan mulai tak nyaman, sebagian air yang ada di lambung dan bercampur dengan asam, seperti mulai saling memisahkan diri, jelas saja itu mempengaruhi kenyamanan iblis tersebut. Raksasa iblis itu kembali bergulingan meraung kesakitan, bahkan raksasa itu mulai muntah darah akibat lambungnya sudah tak nyaman dan makin dirusak oleh sabit dewa. Hancur! Yuang Fengying juga menghantamkan pukulannya, sebuah serangan yang membawa kekuatan api dan petir meledak di dalam perut makhluk tersebut. Weeng! Weeng! Isi lambung berhamburan, meski masih berada di rongga perut, namun sesungguhnya raksasa ini sedang sekarat. Weeng! Sebuah benda segi 5 terlempar ke arah Yuang Fengying, dengan senyuman remaja itu menangkap artefak itu. Maaf hanya segini dulu. Bab 189. Meninggalkan suku kulit biru. Lempengan segi 5 yang memancarkan aura menakutkan sudah berada di genggaman tangan Yuang Fengying. Benda artefak yang memiliki kekuatan penghisap itu sungguh mengerikan. Terlihat tangan remaja tersebut bergetaran saat memegang lempeng yang berwarna hitam dengan gelombang kekuatan yang terasa berputar di tengahnya. Senjata yang menakutkan, namun aku belum tahu bagaimana caranya untuk memiliki kuasa atas artefak ini. Yuang Fengying sesaat terdiam, lalu menyimpan senjata itu sebelum keluar dari tubuh raksasa itu. Yuang Fengying dan Boamo lalu melesat dan menembus jaringan yang menghalang-halangi gerakan mereka. Tiba-tiba tempat di mana remaja itu berada, terasa bergetar dan berguncang hebat, karena rupanya raksasa itu tengah sekarat dan menggelepar berguling-gulingan. Ploas! Boamo dengan Yuang Fengying di atas punggungnya berhasil menembus dinding perut raksasa iblis itu hingga keluar dari rongga perut makhluk raksasa itu. Di angkasa Suo yang terbelalak kaget, dua piaraan yang merupakan prajurit andalannya selama ini dan selalu tersimpan di tanduknya kini malah kalah dan mati oleh lawan. Kemarahan jelas terlihat di wajahnya, namun menyadari kekuatan lawan membuat iblis itu mulai berpikir untuk melarikan diri. Kali ini aku akan menyingkir dahulu, akan aku ingat kau bocah berandalan. Suo yang langsung melesat meninggalkan tempat tersebut tanpa memikirkan anak buahnya sama sekali. Sementara itu di tempat lain, terlihat 4 orang masih nampak kesal. Mereka adalah pria dengan penutup kepala warna putih, pria dengan baju totol-totol, wanita parubaya dengan baju warna hijau gelap serta pria dengan tubuh sedikit bungkuk bernama Sumen. Sedangkan pria dengan topeng seram hanya terdiam. Bajingan, kemana perginya bocah berandalan itu? Ya, berandalan itu pergi begitu saja seperti ditelan bumi. Bahkan aku tak bisa menangkap jejak aura kepergian bocah keparaat ini. 3 orang itu masih mengumpat kesal, pasalnya mereka sudah berkeliling untuk mencari jejak keberadaan bocah tersebut. Ini gara-gara kau, tiba-tiba wanita parubaya dengan baju berwarna hijau gelap mengumpat ke arah Sumen yang berbadan sedikit bungkuk. Aku, balas pria sedikit bungkuk itu. Ya, jika kau tak main-main dengan bocah itu, semua pasti tak akan terjadi, wanita itu masih dengan kesal menyudutkan Sumen. Main-main apanya, siapa yang main-main melawan berandalan kuat sepertinya, Sumen langsung menyembur marah. Kita berempat saja tak bisa menaklukkannya. Memang benar apa yang dikatakan oleh pria sedikit bungkuk itu, Yuang Fengying sangat kuat dan licik untuk mereka hadapi. Sudah, kita jangan malah saling menyalahkan, sudah aku bilang jika keluarga Ying pasti memiliki sesuatu, dan itu terbukti, pria dengan topeng seram tiba-tiba berkata dan menghentikan perdebatan tersebut. Yang lain pun akhirnya mengangguk, karena memang itu yang terbaik saat ini. Apa rencana kita sekarang? Pria dengan penutup kepala warna putih mulai menyusun rencana selanjutnya. Aku masih ingin mencari dan menunggu bocah berandalan itu, dia telah mencuri hampir seluruh harta bendaku, pria sedikit bungkuk langsung menyatakan usulannya. Wanita parubaya dengan baju hijau gelap hanya mendengus, namun semua nampak tak keberatan dengan rencana tersebut, bagaimanapun harta benda rekan mereka memang dirampok seseorang. Baik, kita putari lagi wilayah ini,
Mungkin saja aura bocah berandalan itu bisa kita temukan, pria dengan penutup kepala warna putih memutuskan. 5 orang itu kembali sedikit berpencar dan mulai menyisir wilayah tersebut lebih teliti lagi. Yuang Fengying sudah kembali ke arah pemukiman para kurcaci. Meski tak percaya namun para kurcaci sangat senang dengan kemenangan remaja tersebut. Tempat ini sudah tak aman lagi, jika memungkinkan kalian bisa bersatu dengan kelompok lain agar bisa saling menjaga. Benar apa kata Tuan Muda, di sini sudah bukan wilayah aman, Ming Se setuju dengan pendapat tersebut. Meski tempat ini warisan dari leluhur kami, namun saat ini benar-benar tak sesuai lagi. Akan kami putuskan rencana kami setelah semua orang kembali dari perniagaan nanti, sambung Ming Se lagi. Yuang Fengying mengangguk, dia hanya bisa mengusulkan saja karena semua keputusan tetap para manusia kerdil itu yang memutuskan. Baginya sudah cukup membantu selama dirinya berada di wilayah tersebut. Saat ini remaja tersebut ingin meninggalkan tempat itu, karena memang dia di sana juga karena dalam upaya melarikan diri dari kelompok para perampok. Akhirnya setelah berpamitan Yuang Fengying benar-benar meninggalkan wilayah tersebut, remaja itu terbang menjauh sebelum mengaktifkan gelang giok cahaya, dia tak ingin terjadi kegemparan dengan cara perpindahannya yang menakjubkan. Aku merasakan kemunculan bocah berandalan itu, transmisi suara diteriaknya oleh Sumen. Di mana? Terdengar sahutan dari yang lain. Sumen mengatakan sebuah wilayah. Kita ke sana, sahut suara pria dengan baju totol-totol. 5 bayangan langsung melesat ke arah yang dimaksudkan. Yuang Fengying memang tengah kembali muncul di mana tadi dia menghilang. Semua terlihat sudah meninggalkan tempat ini. Nampaknya kemampuan Yuang Fengying mengendalikan gelang giok cahaya belum benar-benar sesuai keinginan. Setelah menghilang dari tempat semula maka gelang giok cahaya akan mengirim ke tempat itu lagi. Aku harus segera meninggalkan tempat ini, akan sangat berbahaya jika masih terus di sini. Yuang Fengying segera melesat dan meninggalkan tempat tersebut, namun tanpa dirasa ada 5 bayangan yang mengikuti arah jejak kepergiannya. Nampak Yuang Fengying bergerak tak tentu arah, bentang alam yang begitu luas membuat remaja yang baru saja berkembang itu tak memiliki tujuan pasti. Aku hanya perlu mempelajari bentang alam, mengawasi dan banyak belajar dari semua peristiwa. Jika aku kembali ke desa asalku, saat ini akan sangat berbahaya. Bab 190. Menghancurkan Sumen. Auranya menuju ke arah sana. Ya, aku juga merasakan itu. 5 orang tersebut kini sudah berkumpul dan mengejar Yuang Fengying. Semua terlihat memancarkan niat membunuh dari aura yang terlepas dari tubuhnya, kecuali pria dengan topeng seram. Akan aku cincang kau berandalan? Sumen si pria sedikit bungkuk yang tas penyimpanannya dirampok Yuang Fengying terlihat paling bersemangat dan terlihat paling marah. Kelima orang itu makin mempercepat gerakannya, mereka terbang dengan kekuatan penuh. Yuang Fengying sejenak terdiam, remaja itu merasakan aura dengan niat membunuh yang tebal tengah bergerak cepat menuju ke arahnya. Sedikit memutar kepalanya, remaja itu memindai dengan kekuatan visualisasi, rupanya mereka. Yuang Fengying sedikit pun tak merasa gentar, jika kemarin-kemarin dia sedikit mengeluh saat melawan mereka, namun kini tidak lagi. Aku ingin mengukur kemampuanku, seberapa kuat sekarang daya tempurku. Meski setelah menerobos dirinya sudah bertarung dengan iblis Suo Yang dan 2 raksasa, namun remaja itu masih juga penasaran dengan kekuatan barunya. Wis. 4 bayangan makin mempercepat gerakannya. Begitu dilihat Yuang Fengying makin nampak dekat, padahal remaja itu sengaja terbang pelan agar mudah disusul mereka. Mau kabur lagi kemana kau bocah berandalan? Sumen sudah melesat dan menghadang di depan Yuang Fengying. Lalu 3 orang lainnya juga menyusul dan langsung mengurung remaja tersebut. Benar, kau akan celaka kali ini, pria dengan baju totol-totol tersenyum meremehkan. Benarkah? Yuang Fengying tersenyum miring. Remaja itu tak menampakkan sedikit pun rasa takut ketika dikepung 4 orang itu. Ya, kau berurusan dengan kelompok yang salah bocah. Wanita parubaya dengan baju hijau gelap sudah menaikkan suaranya, hingga suara itu terdengar seperti bentakan. Coba saja jika begitu. Yuang Fengying masih acuh tak acuh, bahkan berkata sambil membuang mukanya.
Keparaat, pria berbaju totol-totol mengumpat lalu mulai mengaktifkan kekuatannya. Aura panas langsung menguar dari pria dengan baju totol-totol tersebut, gelombang panas itu menjalar ke sekitarnya. Wanita berbaju hijau gelap juga mulai mengaktifkan elemen unsur kayu, sekitar tubuhnya kini sudah bertebaran bunga-bunga yang mulai mengitari tubuhnya. Su Men sudah mengedarkan kekuatan unsur logam, badannya sudah berpendar bahkan di beberapa anggota badannya sudah memutih seperti logam, terutama tangannya. Pria dengan penutup kepala warna putih kali ini juga sudah melepas aura kekuatan bahkan sudah menciptakan domain yang melingkupi wilayah tersebut sejauh 1 kilometer, menjaga dan menyegel tempat itu agar tak mudah tertembus, jangan sampai Yuang Fengying lolos lagi. Cari mati, Yuang Fengying tertawa. Lalu tiba-tiba remaja itu mengaktifkan kekuatannya, bahkan remaja itu juga menciptakan domain yang bertubrukan dengan domain pria dengan penutup kepala warna putih. Kekuatan yang meledak dari tubuh Yuang Fengying membuat 4 orang itu tercekat. Hanya dalam beberapa hari saja bocah ini sudah meningkat kekuatannya. Berandalan ini makin kuat. Keparaat, bocah ini makin menakutkan. Harus dihentikan sekarang, jika ditunda lagi akan berbahaya nantinya. Serang! Pria dengan penutup kepala warna putih mulai berteriak, memberikan perintah kepada yang lainnya untuk langsung menyerang. Lengan pria dengan penutup kepala itu sudah terulur ke depan, gelombang angin yang mampu merobek kulit langsung terlepas dari lengan tersebut, nampaknya pria ini memiliki kuasa atas unsur elemen angin. Pria berbaju totol-totol juga menebaskan tangannya, lesatan gelombang panas langsung bergerak menerjang ke arah Yuang Fengying. Wanita berbaju hijau melepas cambuknya, saat ini aneka bunga dan dedaunan yang mengitari tubuhnya juga melesat, daun-daun itu berubah menjadi semacam pisau-pisau yang melesat ke arah remaja itu seiring gerakan ujung cambuk itu menyerang. Mati kau, Su Men tersenyum menyeringai, memandang Yuang Fengying yang sudah terkunci dan terkepung. Su Men juga menghantamkan pukulannya, gelombang kekuatan dengan unsur logam yang mengerikan juga melesat ke arah remaja itu. Saat ini mereka semua berada ranah Raja Bumi. 4 penyerang berada di ranah Raja Bumi pertengahan hingga puncak, sedangkan Yuang Fengying berada di puncak Raja Bumi setelah menerima energi dari bejana di Danau Biru. Berdasarkan hitung-hitungan pasti remaja itu akan mudah dikalahkan dengan sistem keroyokan seperti ini. Saat ini senyuman tersungging di bibir orang-orang tersebut, dengan tingkatan sama jelas tak mungkin bisa lolos. Melawan lawan satu saja tentu butuh proses jika untuk menang. Lemah, Yuang Fengying mencibir semua serangan tersebut. Tangannya lalu berputar, gerakan yang sangat cepat itu seakan membuat lengannya menjadi sangat banyak. Bang! Yuang Fengying menyongsong pukulan pria dengan penutup kepala warna putih. Kekuatan serangan angin yang berputar dan mampu merobek daging itu bertemu dengan pukulan remaja itu. Benturan tersebut membuat pria itu terdorong dan terpental, tubuhnya langsung gemetaran. Apa, sekuat itu tenaga berandalan ini? Daar! Gelombang panas yang dihantaman oleh pria berbaju totol-totol juga membentur lesatan serangan Yuang Fengying, menciptakan ledakan yang bahkan melempar pria itu beberapa meter. RGGH! Trak! Lesatan daun dan bunga yang mirip pisau terbang serangan dari wanita berbaju hijau gelap tersebut berguguran saat tersapu kekuatan yang tak kasat mata. Wanita itu tercekat, serangannya berguguran begitu saja, bahkan hempasan sisa gelombang yang menyapu serangannya masih menghantam wanita itu hingga terdorong beberapa puluh langkah ke belakang. Tap. BLAANG. Terakhir gerakan tangan Yuang Fengying menghantam lurus ke arah Su Men yang juga melepaskan pukulannya. Ledakan hebat lebih dari yang lain terdengar, saat dua kekuatan logam itu saling bertubrukan. AAARRGGH. Su Men menjerit sangat keras, tangannya seperti ditumbukkan ke beton baja, membuat lengan pria sedikit bungkuk itu langsung hancur dengan tulang-tulang pecah melesat berhamburan keluar dari tempatnya. Wajah pria sedikit bungkuk itu langsung memucat. Saat ini baru menyadari sesungguhnya kekuatan lawannya. Giliranku, Yuang Fengying berteriak, langsung melesat secepat kilat. Sasaran pertama adalah Su Men, pria yang terlempar dengan lengan hancur itu. BRAAK. Pukulan Yuang Fengying langsung mengarah ke dada pria itu, meski tak langsung bersinggungan tinju dengan kulit dada,
namun lesatan serangan jarak jauh itu mampu menghancurkan dada pria sedikit bungkuk hanya dalam satu hantaman. Hoek, hanya itu yang terdengar saat pria itu mengeluarkan darah segar dari mulutnya diiringi dengan lepasnya nyawa pria itu. Hah, Su Men langsung mati dengan dada remuk. Su Men pemilik fisik kuat mati dengan badan hancur. Semua menatap peristiwa itu dengan tak percaya. Su Men adalah kultivator yang melatih kekuatan fisik, dia memiliki kuasa atas unsur elemen logam sehingga menjadikan kekuatan fisik senjatanya, namun kini mati dengan cara fisiknya hancur. Jangan cemas. Kalian akan menyusul. Yuang Fengying menoleh ke arah para sisa penyerangnya. 191. Mengalahkan sisa lawan. Semua terlihat pucat wajahnya, tak menyangka kekuatan remaja yang dikeroyoknya demikian dahsyat. Sungguh menakutkan. Yuang Fengying kembali bergerak, gerakannya sungguh sangat cepat dan membuat orang-orang itu tak menduganya. Saat ini remaja itu sudah melesat mendekati wanita yang memegang cambuk. Apa dia mendekati Wen Ni? Pria dengan penutup kepala warna putih terkejut, lawannya kini bergerak cepat dan muncul di hadapan rekan wanitanya. Lesatan kehancuran. Yuang Fengying menebaskan tangannya, kilatan cahaya putih menyambar lengan wanita yang masih memegang cambuknya itu. Kreas! Wanita itu menjerit kesakitan saat tangannya tertebas lesatan cahaya putih hasil karya remaja yang menjadi lawannya. Bajingan tengik, jerit wanita itu saat lengannya yang memegang cambuk terputus, dan sekarang cambuk tersebut malah direbut oleh lawannya. Yuang Fengying tertawa dengan puas saat berhasil menguasai senjata lawannya. Saat ini Yuang Fengying masih memain-mainkan senjata cambuk tersebut. Senjata serang yang lumayan bagus, remaja itu mengagumi senjata yang kini dipegangnya, meski hanya senjata tingkatan Raja Mistik tingkat rendah dan sedikit rusak, namun itu bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Berandalan keparat, kau merampok senjata rekan kami. Pria berbaju totol-totol berteriak marah dan meloncat menyerang kembali. Pria berbaju totol-totol itu kembali menghantamkan pukulannya, kali ini gelombang kekuatan panas makin mengerikan, rupanya pria itu makin meningkatkan serangannya. Yuang Fengying tertawa, lalu memutar senjata cambuknya setelah sempat mengaktifkan kuasa atas benda tersebut. Cambuk itu melesat dan berputar-putar, kemudian melesat menerjang dan membelit wanita paruh baya dengan baju hijau gelap. Bajingan, wanita itu mengumpat, tubuhnya terikat dan terbetot sebelum dilempar ke arah pria dengan baju totol-totol. Pria yang tengah melepaskan pukulan berbasis api itu tercekat, pasalnya kini tubuh rekannya malah menjadi samsak pelindung yang menghalangi jalur serangannya. Sial, pria itu mengumpat, namun tak mungkin menarik serangan yang sudah dilepasnya. Melihat dirinya akan diadu dengan kekuatan api, wanita itu mengaktifkan unsur elemen kayunya, membentuk sebuah pertahanan meski itu juga hanya mengurangi kekuatan sebaran api saja. BLAARR. Serangan pria berbaju totol-totol itu membentur unsur kayu yang tiba-tiba tercipta dari kekuatan kuasa wanita itu. Kekuatan yang hampir seimbang itu membuat keduanya saling bergetaran. Unsur kayu yang sangat kuat itu, membuat hantaman tersebut seperti mental dan memberikan efek yang menghantam balik pria berbaju totol-totol, namun unsur elemen kayu itu juga terbakar hangus bahkan sebaran kekuatan apinya masih mengenai wanita yang bernama Wen Ni tersebut. Baju Wen Ni sedikit terbakar, bahkan bagian dada dari wanita itu sedikit hangus, terkoyak hingga menyembul menampakkan dua perhiasan montoknya. Bajingan ke Wu Jin, Wen Ni terlihat marah dan mengumpati rekannya, yang malah melotot matanya menatap benda putih kenyal dari wanita paruh baya tapi masih terlihat cantik tersebut. Sialan, Yuang Fengying melengos, rasanya malu sekali melihat penampakan tersebut, dan mengibaskan cambuknya agar wanita itu terlepas dari belitan cambuk dan memperbaiki penampilannya. Jika menginginkan pemandangan semacam itu, Yuang Fengying bisa mengaktifkan kekuatan visualisasinya, namun dia bukan remaja cabul yang tak tahu norma susila. Yuang Fengying langsung meloncat ke arah pria dengan penutup kepala warna putih, setelah melempar Wen Ni ke arah lain. Giliranmu. Begitu mendekati pria dengan penutup kepala warna putih, Yuang Fengying langsung menghantamkan pukulannya, sedangkan lengan kirinya memainkan cambuk ekor naga. Pria dengan penutup kepala warna putih tergagap, mendapatkan serangan yang menurutnya sangat tiba-tiba karena masih terpaku dengan peristiwa tadi.
Amukan badai, pria dengan penutup kepala warna putih, mengayunkan lengannya menyongsong serangan Yuang Fengying. Pria itu tadi sudah berbenturan dengan serangan remaja itu, maka kini dia tak lagi meremehkan. Dengan kekuatan hampir 90%, pria dengan penutup kepala warna putih menyambut serangan Yuang Fengying. Jurus amukan badai adalah jurus pukulan andalannya, kehebatan serangan itu mampu memporak-porandakan apapun yang dilewatinya. Menebas angin menghadang badai, hantaman keagungan. Begitu dekat Yuang Fengying berteriak mengaktifkan jurusnya, sebuah seni pukulan yang mengandung kekuatan menakutkan langsung meledak dari tangan remaja tersebut. Weeng! Cahaya putih keluar dari kepalan tangan Yuang Fengying, bersama itu serangan dari pria dengan penutup kepala warna putih juga melesat ke arahnya. Boom! Ledakan terdengar cukup keras, sama seperti Sumen. Pria dengan penutup kepala warna putih juga terlempar jauh dengan lengan hancur. RGGH, jeritan panjang terdengar dari pria tersebut. Yuang Fengying tak mengendurkan serangannya, begitu pria dengan penutup kepala warna putih menjerit kesakitan, remaja itu kembali melesat memburu pria berbaju totol-totol. Seakan ingin pamer Yuang Fengying, mengayunkan lengannya, namun kali ini lengan itu terlihat membara seperti sebongkah baja panas. Apa? Berandalan ini juga menguasai kekuatan unsur elemen api. Mata pria berbaju totol-totol terpana, selama ini dia menduga bocah berandalan itu pemilik elemen logam, yang akan panas terbakar oleh api ciptaannya. Hancur! Serangan mengerikan itu meledak dari lengan Yuang Fengying yang sudah membara. Pria berbaju totol-totol mengangkat tangannya, api berkobar juga muncul dari lengannya. Namun sesungguhnya kualitas kekuatan api itu jauh derajatnya dibanding dengan kualitas panas api Yuang Fengying. BLAARR. Saat kedua api itu bertemu terjadi ledakan yang membuat alam bergetar dan terbakar. Pria dengan baju totol-totol terlempar dengan badan terbakar. Hampir sekujur tubuh pria itu terbakar api yang sulit dipadamkannya. Saatnya mengakhiri semuanya. Yuang Fengying melempar ujung cambuknya, melilit leher pria yang masih sekarat terbakar. Lalu dengan sekali sentak leher itu terlepas dari tubuhnya. Darah menyembur kemana-mana dan pria berbaju totol-totol tewas di tempat. Pria dengan penutup kepala warna putih langsung lemas badannya, menyadari hanya dalam beberapa saat saja remaja itu menghancurkan formasi serangan yang dirancangnya bersama rekan-rekannya, remaja itu bukan lawan mereka. Kekuatan yang ditampilkan terlalu menakutkan. Ampuni, kami, pria dengan penutup kepala warna putih itu merangkak mendekati ke arah Yuang Fengying, lengan kanannya hancur serta beberapa tukang iganya patah terkena hantaman remaja itu. Wanita parubaya dengan baju hijau gelap juga merunduk, tangan kanannya sudah terpotong dan penampilannya sudah tak lagi rapi. Kedua orang itu kini merangkak di depan remaja tersebut meminta pengampunan. Cui, tak tahu malu. Hanya seperti ini cara kalian meminta ampunan, dengan sedikit mengangkat kepala Yuang Fengying mencibir. Pria dengan penutup kepala warna putih saling bertatapan dengan wanita itu, lalu menganggukkan kepalanya. Kami akan menyerahkan semua yang kami miliki, wanita itu berkata kemudian menimpali perkataan rekannya. Bagus, itu baru cara minta pengampunan yang benar. Yuang Fengying tersenyum saat menerima dua tas penyimpanan dua orang di depannya itu. Sementara dari kejauhan pria bertopeng seram mengawasi dan mengangguk-angguk. Bab 192. Sebab penyebab membahas bentang alam. Yuang Fengying meninggalkan tempat itu setelah mengambil tas penyimpanan pria berbaju totol-totol. Senyum terpancar dari remaja tersebut, saat ini hartanya semakin banyak. Baru beberapa saat dia melesat, sebuah bayangan terlihat mengikutinya dengan jarak yang terjaga. Yuang Fengying lalu berhenti dan berbalik. Saat ini dia ingin menghadang sosok yang masih melesat mendekatinya. Rupanya kau. Yuang Fengying merasa mengenali sosok tersebut, yakni pria dengan topeng seram. Apa kau juga ingin bertarung melawanku? Tanya Yuang Fengying saat sosok itu kini sudah berada dalam jarak 100-an meter darinya. Mana berani aku menghadapimu nak, aku hanya penasaran dengan dirimu. Penasaran, dengan diriku? Benar? Aku penasaran dengan keluargamu, kata pria dengan topeng seram tersebut. Dari keluarga Ying mana kau berasal? CCK, mengapa kau ingin tahu, bukankah plakat keluarga Ying sudah mewakili identitasku di keluarga itu?
Identitas plakat tak akan mudah dicuri karena sebelum plakat itu diaktifkan sudah terikat kontrak darah dengan pemiliknya. Jika plakat itu dicuri orang lain maka warnanya tak akan sama lagi dengan aslinya, semua orang tahu tentang itu. Kecuali pelaku pencurian itu mungkin master ahli struktur segel formasi yang memiliki spesialisasi dalam pemalsuan dan penyamaran, mungkin itu baru berhasil memalsukan plakat keluarga seseorang. Aku juga punya plakat itu. Pria itu melempar sebuah plakat ke arah Yuang Fengying. Remaja itu menangkap benda itu dan cukup terkejut. Kau juga anggota keluarga Ying. Ya, aku memang anggota keluarga Ying. Pria dengan topeng seram terlihat bersuara dengan lesu. Makanya aku bertanya dari keluarga mana kau berasal nak, aku malu dengan dirimu. Yuang Fengying terdiam sesaat, sesungguhnya dirinya bingung karena memang dia hanya anak angkat dari anggota keluarga inti yakni Tuan Ying Sueyu, atau Tuan Ying ke-18. Adot aku hanya anak angkat keluarga Ying. Yuang Fengying sedikit gugup saat ini, jujur saja mengakui menjadi keluarga Ying di depan anggota keluarga asli sungguh memalukan sesungguhnya. Anak angkat siapa? Tuan Ying Sueyu. Ah, kau Yuang Fengying, benar kau Yuang Fengying kan nak? Terdengar pria dengan topeng seram itu terdengar gembira. Kau tahu tentangku? Yuang Fengying sejenak terpaku, tak menduga namanya akan setenar itu di keluarga Ying. Tentu saja nak, kau telah menyelamatkan ayahku, juga membantu keluarga Ying cabang. Ayah, ya, aku Ying Zidao atau orang-orang memanggilku Ying ke-19, dan Patriark Ying tentu saja ayahku, pria itu lalu membuka topeng seramnya. Terlihatlah wajah yang memang mirip dengan Ying Sueyu, atau Tuan Ying ke-18 namun tampak lebih muda. Mengapa Tuan Ying ke-19 melakukan ini? Panggil saja aku Paman ke-19, jangan Tuan, aku tak pantas dipanggil Tuan oleh seseorang yang hebat sepertimu nak, kata pria itu sambil tersenyum. Menjadi kawanan rampok, maksudmu, benar, mengapa Paman ke-19 melakukan itu? Panjang ceritanya, yang pasti ini mandat dari Patriark keluarga Ying untuk penyamaran. Kamu tahu sendiri kan bagaimana situasi saat ini. Yuang Fengying mengangguk, dunia tengah kacau saat ini, bahkan serangan dari orang-orang dunia lain sungguh menghancurkan semuanya. Ya Paman, aku bahkan sudah bertarung dengan salah satu pemimpin kelompok yang telah menghancurkan lembah tiga puncak, sebelum bertemu dengan kelompok kalian. Apa? Kau bertarung dengan kelompok itu? Ya, benar. Ying Zidao menggelengkan kepalanya seperti tak percaya. Kau sungguh berani nak, mereka kelompok yang menakutkan. Sebenarnya mereka itu kelompok apa? Dan ada niat apa di wilayah kita ini Paman? Ying Zidao mengembuskan napasnya, sebaiknya kita mencari tempat untuk berbicara, kita tidak mungkin terus terbang sambil bercakap-cakap, bukan? Yuang Fengying mengangguk dan tersenyum kikuk. Saat ini kedua orang itu sudah duduk di bawah pepohonan yang sangat rindang. Dengan ditemani makanan yang mereka keluarkan dari tas penyimpanan keduanya berbincang-bincang. Apakah kamu tahu tentang bentang alam kita? Ying Zidao mulai bertanya kepada Yuang Fengying, karena masih sangat muda pastinya remaja itu tidak tahu banyak, itu menurut pria paruh baya itu. Ya, jawab remaja itu. Coba sebutkan. Yuang Fengying lalu menyebutkan jika tempat mereka disebut benua tanah tengah, itu berdasar letaknya. Lalu ada benua tanah timur, barat, utara dan selatan. Di benua tanah tengah juga dibagi beberapa wilayah kerajaan, dan Yuang Fengying menyebutkan kerajaan apa saja yang ada di benua tersebut, lalu menyebutkan kekuatan-kekuatan lain termasuk salah satunya keluarga Ying. Ying Zidao tercengang, tak percaya dengan semua pengetahuan yang dimiliki Yuang Fengying. Sangat jarang orang memiliki wawasan luas seperti ini, apalagi anak seusia Yuang Fengying. Luar biasa kamu nak, terus apalagi yang kau ketahui? Yuang Fengying menarik nafasnya, sesungguhnya benua tanah tengah bukanlah sebuah benua yang sesungguhnya, tapi hanya sebuah wilayah kecil atau pulau di sebuah kawasan benua yang sesungguhnya. Ying Zidao makin terbelalak matanya, kau juga tahu itu? Sedikit, sahut Yuang Fengying sambil tersenyum kecil. Lalu Yuang Fengying menyebutkan apa nama benua seperti yang disebutkan oleh Ming Se pemimpin para kurcaci suku kulit biru. Hebat nak, kau sungguh mengagumkan,
Pria parubaya itu tersenyum, bertepuk tangan dan memuji remaja itu. Itu hanya wawasan bentang alam yang pernah kudengar paman, namun sedikit pun aku tak memiliki pengetahuan lain selain itu. Itu sudah luar biasa, tak semua orang tahu tentang ini. Apa kau juga tahu tingkatan kultivasi? Yuang Fengying mengangguk, sesungguhnya kuasa sejati bukanlah tingkatan tertinggi, namun masih ada tingkatan-tingkatan lagi yang kita bahkan tak pernah membayangkan. Lalu remaja itu menyebut tingkatan kultivasi setelah kuasa sejati seperti yang diketahuinya. Ying Zidao tertawa lagi, gila kau nak, kau sungguh tahu masalah ini juga. Hanya itu saja paman, selainnya aku tak tahu lagi. Ya itu juga yang paman ketahui sampai saat ini, lelaki itu juga berkata demikian. Mereka mengambil makanan yang berupa roti keras dengan daging dendeng yang biasa dibawa para kultivator, lalu memakannya dengan lahap. Mengapa aku bertanya semua ini? Karena ini ada hubungannya dengan permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Maksud paman, kekuatan yang menginvasi tempat ini berasal dari benua lain, dan mereka sangat kuat, kultivasinya berada di atas kuasa sejati. Mengapa mereka menginvasi tempat kita? Bukankah menurut ilmu bentang alam, wilayah ini hanya sebuah tempat yang kecil? Ada sebuah warisan dari dewanya para dewa di tempat ini, kata Ying Zidao membuat Yuang Fengying terbelalak karena terkejut. Bab 193. Tuan Penguasa, warisan dewanya para dewa. Yuang Fengying mengulang perkataan Ying Zidao atau Tuan Ying ke-19. Pria parubaya itu mengangguk. Itu selentingan yang aku dengar dari orang-orang di kelompokku, mereka juga berasal dari benua lain, selain aku dan Wenni. Yuang Fengying kembali mengangguk mencerna semua berita yang didapatkannya. Apakah warisan itu berupa sebuah senjata paman? Bisa jadi, tapi aku sendiri tidak tahu. Dua orang itu berbincang-bincang lagi, makin lama perbincangan itu kian melebar kemana-mana. Bagaimana dengan keluarga Ying paman? Kita masih aman hingga saat ini, keluarga kita termasuk keluarga yang disegani, mereka orang-orang dari benua lain masih memandang kita. Yuang Fengying terlihat termenung dan sedikit terpaku. Apakah kau memikirkan keluarga asli Munak? Yuang Fengying terperangah, tebakan Ying Zidao memang tepat. Benar paman, aku memikirkan mereka, aku memikirkan semua yang ada di desaku. Ying Zidao tersenyum, tenang saja, aku rasa orang-orang ini tak akan menyentuh orang-orang yang ada di desamu, karena mereka pasti bukan sasaran yang tepat. Yuang Fengying juga berpikir demikian. Jika benar orang-orang dari benua lain datang pasti sasarannya kekuatan-kekuatan bela diri yang dimungkinkan menyimpan sebuah senjata warisan para dewa, bukan, jadi rakyat jelata pastinya aman. Baiklah, karena kita bertemu di sini, kita kembali ke rumah keluarga Ying, aku juga ingin melaporkan pengamatanku selama di Melanglang Buana. Yuang Fengying mengangguk setuju, keduanya kemudian melesat terbang menuju ke arah tertentu. Pria dari benua lain yang aslinya bernama Li Chung sudah tiba di sebuah wilayah. Tenaganya hampir habis terkuras, membakar inti tenaga sejati untuk terbang melarikan diri hampir ribuan kilometer jauhnya, memang butuh banyak energi. Saat ini pria itu sudah tiba di sebuah wilayah, tepatnya di sebuah pulau yang terpencil di tengah lautan yang sangat luas. Aku Li Chung, Kepala Divisi di Wilayah Terpencil Zona 9, pria itu mengangkat plakat jabatan yang dimilikinya. Penjaga yang mengawasi gerbang di pulau itu memeriksa sesaat plakat itu, lalu menatap Li Chung dengan pandangan mencibir. Aku kehabisan tenaga, untuk bisa sampai ke tempat ini. Li Chung mendengus kesal merasa disepelekan, karena saat ini kultivasinya sudah menurun satu tingkatan dan aura kekuatannya juga jelas menurun. Penjaga tersebut mendengus dingin. Masuk, teriaknya. Li Chung kemudian masuk dengan sedikit kesal. Pria itu terus masuk ke wilayah pulau tersebut, langkahnya langsung menuju ke arah bangunan yang mirip istana karena saking megahnya. Mereka menyebutnya istana pengawas karena keberadaan wilayah tersebut adalah sebagai wilayah satelit yang mengawasi zona 9. Saat ini Li Chung sudah berada di depan sebuah aula yang megah dari istana pengawas. Dia bersimpuh di depan kursi yang terlihat sangat megah dan besar. Saat ini pemilik kursi tersebut belum hadir karena masih berada di suatu tempat. Di lantai itu bukan hanya Li Chung yang bersimpuh, ada lebih dari 5 orang yang berlaku demikian. Mereka tak berani berbisik dan bercakap, meski saat ini kursi di depannya tak ada yang menduduki,
hanya bekas tempat duduknya saja sudah meninggalkan jejak aura yang mengerikan. Di bawah kursi besar dan megah itu terdapat beberapa kursi yang juga terlihat sangat mewah dan berkelas, hanya saja ukurannya lebih kecil dan letaknya sedikit di bawah. 1 jam sudah berlalu, tak ada yang berani bersuara meski sudah menunggu sekian lama. Saat mereka mau masuk memang para penjaga sudah mengingatkan jika Tuan Penguasa masih ada di tempat lain, dan mereka sanggup menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, saat orang-orang mulai sedikit lelah menunggu, sebuah aura yang terlihat menakutkan bergerak dengan cepat ke arah tempat itu. Aura ini mampu membuat udara serasa bergemerincing. Tuan Penguasa telah tiba, sebuah teriakan dari para penjaga mulai bersahut-sahutan menyambut sang pemimpin. Dari jarak yang masih sangat jauh, sekitar 3-4 kilometer jauhnya terlihat sebuah tandu warna merah menyala dengan tirai putih yang memancarkan aura menakutkan terlihat bergerak tanpa adanya orang-orang yang mendukungnya. Jika biasanya sebuah tandu pasti didukung atau dipanggul beberapa orang, tidak dengan tandu ini. Tandu ini melayang di kehampaan dengan aura kekuatan yang menakutkan. Tandu abadi Tuan Penguasa. Ya, itu memang tandu abadi Tuan Penguasa, berarti Tuan ada di sana. Di belakang tandu tersebut melayang beberapa armada terbang yang berbentuk seperti semacam perahu kecil dengan kapasitas beberapa orang saja. Nampaknya perahu terbang itu berisi para pengawal dari tandu abadi Tuan Penguasa. Meski jaraknya masih beberapa kilometer, namun aura yang terpancar dari sosok tersebut sudah sangat menakutkan. Li Chung dan 4 orang lainnya makin merunduk dan gemetaran. Tuan Penguasa sudah dalam jarak 3 kilometer, pengawal yang menatap kristal bening monitor terlihat memantau armada terbang selayaknya petugas bandara. Tandu dan beberapa armada terbang melesat sangat cepat, bahkan hanya dalam beberapa tarikan nafas saja rombongan itu sudah tiba di atas gerbang pulau. Setelah armada terbang para pengawal berhenti di sekitar gerbang, tandu itu tetap melesat membelah keramaian dan menuju ke pusat wilayah tersebut diikuti beberapa bayangan yang terbang di sampingnya. Salah satu yang terbang adalah pria tua dengan baju katun bersih yang pernah ke benua Tanah Tengah. Saat ini tandu merah darah dengan aura yang mengerikan itu, tengah menuju ke aula istana pengawas. Saat tandu itu masih di udara, sebuah bayangan keluar dari dalamnya, langsung meloncat dari udara menuju ke aula istana pengawas diikuti sosok-sosok penjaganya. Tak berapa lama tandu semerah darah itu melesat menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam tas penyimpanan laki-laki yang dipanggil Tuan Penguasa. Tep, tep, alam seperti bergetar saat laki-laki yang dipanggil Tuan Penguasa itu melangkahkan kakinya memasuki aula istana pengawas diikuti 4 sosok lainnya. Tuan Penguasa telah tiba, kembali penjaga pintu aula mengumumkan agar semua orang bersiap-siap. Li Chung dan 4 orang lainnya langsung menundukkan kepalanya sedalam-dalamnya. Ditambah dengan aura kekuatan yang tersebar dari sosok itu, maka Li Chung dan yang lainnya makin merunduk dan tertekan. Laki-laki yang disebut Tuan Penguasa kemudian duduk di singgasananya, aura kewibawaan langsung terpancar dari tubuh laki-laki tersebut. Semua merasa terintimidasi. Aura kekuatannya sungguh menakutkan. Li Chung dan 4 orang lainnya masih merunduk dengan badan gemetaran. Bab 194. Pecahan wilayah Istana Monster. Duduk di atas singgasana Tuan Penguasa dengan penuh kewibawaan. Di sebelah kanan dan kiri duduk 4 orang tangan kanannya, salah satunya adalah pria tua dengan baju katun bersih. Pria yang pernah berada di benua Tanah Tengah itu duduk di sisi kanan bersama seorang wanita tua dengan jubah warna merah gelap. Di sisi kiri duduk 2 orang yang memiliki wajah hampir mirip, mereka biasa disebut sepasang malaikat kematian. Ada apa? Cepat laporkan, suara Tuan Penguasa terdengar memecah keheningan, matanya tajam menatap orang-orang yang bersimpuh di lantai dengan baju basah kuyup oleh keringat dan gemetaran. Saya Langki dari Zona 5 mau melaporkan, pria yang ada di sebelah kiri Li Chung berkata mendahului yang lainnya. Pria itu dengan gemetaran menceritakan apa yang dialaminya di wilayah tugasnya. Ci, dasar lemah, apa masih pantas kau disebut pengikutku? Laki-laki yang disebut Tuan Penguasa, itu menjentikkan jarinya, gelombang kekuatan langsung menerjang pria itu dengan ganasnya. Nampaknya, Tuan Penguasa kurang suka dengan cara kerja Langki, hingga belum berhasil menguasai wilayah tugasnya. RGGH, Langki langsung terlempar seperti bulu kena angin. Pria itu terlempar begitu saja hanya dengan sekali jentikan jari,
sungguh menakutkan kekuatan pria penguasa itu. Padahal Langki bukan kultivator biasa, dia sudah berada di ranah kuasa sejati, yang kata banyak orang adalah ranah tertinggi di benua Tanah Tengah. Tuan penguasa terlihat sangat murka, aura menakutkan masih berputar di tubuhnya. Siapa yang membawai orang ini? Wanita tua dengan jubah merah gelap berdiri lalu membungkukkan badannya sambil berkata, saya yang menjadi penanggung jawab zona 5 tuanku. Wajah wanita tua dengan jubah merah gelap terlihat suram, kesalahan bawahannya berarti juga kesalahannya. Bereskan apa yang menjadi masalah di zona 5, apa kamu sanggup? Tuan penguasa terlihat gusar, dan memerintah wanita tersebut. Akan aku bereskan, tuanku. Aku kasih waktu 3 bulan jika demikian. Wanita tua dengan jubah merah gelap mengangguk dengan pasti. Li Chung gemetaran melihat semua kejadian itu, dirinya juga ingin melaporkan perihal kegagalan yang menjadi tugasnya. Apa ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu? Meski gemetaran Li Chung mengangkat wajahnya, lalu dengan terbata-bata mulai berkata, ampun tuan penguasa, saya juga ingin melaporkan zona 9. Katakan, Li Chung makin gemetaran kala mendengar suara tuan penguasa, meski hanya perkataan singkat, katakan, namun aura menekan terasa sangat mengerikan. Kami gagal menaklukkan zona 9. Lalu Li Chung menceritakan apa yang terjadi dengan kelompoknya, membuat pria tua dengan baju katun bersih terlihat suram wajahnya, demikian juga tuan penguasa. Kalian dikacaukan seorang bocah. Berandalan dari keluarga mana yang melakukan itu? Apakah dari kelompok yang kuat? Li Chung menggeleng karena memang tak tahu apapun tentang remaja yang menjadi lawannya. Tuan penguasa mengangguk, menatap bawahannya tersebut. Jika masih bisa direkrut menjadi anggota kita maka rekrutlah, namun jika memang tak mau menjadi bagian dari kita, bunuh. Pria tua dengan baju katun bersih yang semula ingin memarahi anak buahnya, langsung terdiam begitu tuan penguasa berkata demikian. Kau atur saja paman, kata tuan penguasa lagi sambil menatap pria tua berbaju katun bersih. Dua bayangan terlihat melesat di angkasa, mereka adalah Ying Zidao dan Yuang Fengying. Rencananya mereka akan menuju kediaman keluarga utama Ying. Kecepatan terbang Yuang Fengying sungguh menakjubkan setelah kultivasinya mencapai puncak Raja Bumi. Bahkan remaja itu mengurangi kecepatannya agar Ying Zidao tak terlalu ketinggalan. Berapa lama waktu tempuh kita paman? Dengan kecepatan seperti ini, mungkin 3 hari 3 malam, itu pun jika melewati jalur pintas, namun jika memutar mungkin 1 minggu. Tapi jalur pintasnya sedikit berbahaya karena melewati wilayah daerah kekuasaan binatang monster. Wilayah binatang monster. Yuang Fengying sedikit terkejut, pasalnya istana monster berada jauh di utara, tapi kenapa ada wilayah istana monster di sini? Maksudnya wilayah itu berada dalam kekuasaan wilayah istana monster, meski tak berada di dekat istana binatang monster. Ada ia yang seperti itu. Ying Zidao mengangguk, di wilayah itu ada sebuah portal yang terhubung dengan istana monster, jadi alam seluas beberapa ratus kilometer persegi di sekitar portal itu diklaim milik istana tersebut. Oh, begitu ya. Menurutmu bagaimana? Ying Zidao bertanya kepada Yuang Fengying. Jika memang masih memungkinkan kita lewati, kita lewat sana saja paman. Ying Zidao mengangguk, karena jika mengambil jalur memutar terlalu membuang waktu. Lagi pula jika mereka tak membuat masalah pastinya tak akan terjadi apa-apa, bukan? Dua orang itu masih terus terbang melintasi angkasa hingga dari jarak 50 km di depan mereka terlihat sebuah wilayah yang melebar dan terlihat dilingkupi oleh sebuah cahaya tipis namun cukup jelas terlihat. Di depan mulai memasuki wilayah istana monster, jangan kaget karena tempat tersebut sedikit berbeda dengan tempat kita yang biasanya. Berbeda, mungkin makhluknya yang berbeda kali. Yuang Fengying hanya mengangguk saja. Memasuki beberapa kilometer bisa dirasakan jika aura di wilayah tersebut memang berbeda, aura spiritual makin terasa kental di sana, mungkin 2 kali lebih kuat auranya. Makin dekat makin terlihat jika wilayah tersebut sangatlah luas. Wilayah itu seperti diselimuti semacam tabir tipis yang memendarkan cahaya samar-samar. Kita harus lewat darat jika melewati tempat ini, karena aturannya seperti itu. Aneh, gumam Yuang Fengying pelan, namun remaja itu juga langsung turun ke daratan menyusul Ying Zidao yang sudah menukik ke bawah. Itu gerbangnya,
kita masuk ke sana. Hah, wilayah binatang monster juga memiliki gerbang. Ying Zidao tertawa mendengar perkataan remaja tersebut. Tentu saja, mereka tak seperti yang kau bayangkan nak. Gerbang yang indah selayaknya gerbang-gerbang di istana terlihat megah di hadapan keduanya. Di sebelah gerbang itu berdiri beberapa orang yang menjaga tempat itu. Yuang Fengying terkejut, pasalnya yang menjaga tempat itu ternyata manusia biasa. Mereka bukan manusia, mereka binatang iblis atau monster atau siluman. Ying Zidao lalu menerangkan tanpa Yuang Fengying tanya, karena terlihat jika remaja itu sedikit terpana dengan wilayah tersebut. Yuang Fengying lalu teringat jika binatang iblis atau monster atau siluman bisa menjelma menjadi manusia pada umumnya dan mampu berkultivasi. Ayo kita masuk. Baik paman. Kedua orang itu memasuki wilayah istana monster, setelah membayar sejumlah koin penukar, serta beberapa aturan yang dibacakan oleh para penjaga itu. Bab 195. Kristal Mata Dewa. Dua orang itu berjalan memasuki wilayah istana monster tersebut. Yuang Fengying masih terpana dengan apa yang lihatnya, sebuah tempat dinamakan wilayah monster namun ternyata tidak terlihat ada sosok monster sama sekali. Semua yang ada di sana terlihat seperti manusia biasa, hanya ada beberapa yang mengalami kamuflase tidak sempurna, seperti manusia dengan sebagian anggota tubuhnya masih berwujud anggota tubuh binatang, dan itu sangat jarang. Sungguh tak kusangka akan seperti ini paman, bisik Yuang Fengying tak bisa menutupi keheranannya. Yuang Fengying juga menatap sekitarnya yang sungguh berbeda dengan alam lainnya, pepohonan terlihat lebih tinggi dan lebih subur. Makanya aku pernah bilang jika di sini berbeda dengan wilayah lain, dan pasti kau tak akan menyangka situasi kondisinya akan seperti ini bukan? Remaja itu mengangguk, memang tempat itu berbeda dengan wilayah lain, serta penampilan penduduknya tak semengerikan yang dibayangan. Ayo kita cari penginapan dan tempat makan, waktu 3 hari perjalanan sungguh membuatku lelah. Ying Zidao mengajak Yuang Fengying mencari tempat istirahat, memulihkan kondisi fisiknya. Meski sesungguhnya orang-orang seperti mereka tak harus makan tiap hari untuk mengisi lambungnya. Bagi para kultivator, perihal makan bukan termasuk kebutuhan pokok, bahkan jika tingkatannya makin tinggi mereka hanya butuh makanan sekali dalam beberapa bulan atau tahun. Yuang Fengying mengikuti langkah Ying Zidao, nampaknya pria parubaya tersebut sudah terbiasa di wilayah ini. Kita ke sana, kita menginap di penginapan itu. Ying Zidao menunjuk sebuah penginapan yang terlihat megah berada di samping bangunan yang juga tak kalah tinggi. Penginapan Sanca Hitam. Yuang Fengying membaca nama dari penginapan itu. Tiba-tiba kristal pagoda dewa di relung jiwa Yuang Fengying bergetar, saat remaja tersebut berjalan di bangunan yang berada di sebelah penginapan itu. Ini bangunan apa paman? Yuang Fengying bertanya kepada Ying Zidao sambil melihat sebuah bangunan yang juga terlihat ramai saat ini. Ini toko rumah harta, sebuah tempat jual beli segala macam kebutuhan kultivator. Seperti pundi emas, Yuang Fengying jadi teringat tempat yang serupa dengan itu. Ya semacam itu. Yuang Fengying berhenti sejenak di depan tempat itu, kristal pagoda dewa makin terasa bergetar kala itu. Apakah kau ingin mengunjunginya nak? Ya aku ingin melihat-lihat tempat itu. Kedua orang itu lalu memasuki toko rumah harta, di mana di sana sudah banyak yang mengunjungi tempat tersebut. Di tempat yang jauh, ayo kita berangkat, pria tua dengan baju katun bersih mulai memimpin beberapa orang-orangnya, salah satunya adalah Li Chung. Kali ini ada 10 orang yang dibawa pria tua dengan baju katun bersih itu, termasuk Li Chung yang sudah sedikit lemah kultivasinya. Li Chung terpaksa kembali dibawa karena dia yang selama ini tahu kondisi yang ada di wilayah itu. Sebuah armada terbang yang cukup kuat terlihat sudah bersiap membawa orang-orang itu ke wilayah benua Tanah Tengah, atau mereka menyebutnya Zona 9. 9 orang yang berada di ranah kuasa sejati itu terlihat begitu kejam dengan aura yang meletup-letup. Yuang Fengying sudah memasuki toko rumah harta, tempat jual beli yang lebih besar jika dibanding dengan toko pundi emas di kota Yingying. Ada berbagai benda yang dijual di sana, bahkan benda-benda itu memiliki kualitas yang cukup bagus. Pantas saja biaya masuknya mahal, di dalam toko ini banyak barang berharga, Yuang Fengying bergumam pelan, karena tadi dia sedikit kesal saat masuk tempat itu, dia harus mengeluarkan 1 koin emas penukar, itu termasuk mahal hanya untuk biaya masuk saja.
Ying Zidao hanya tersenyum kecut, dirinya tahu seberapa kaya remaja yang bersamanya. Kekayaan yang diberikan keluarga Ying serta hasil rampasannya sungguh membuat orang lain meneteskan liurnya jika tahu tentang kekayaan itu. Jangan terlalu perhitungan, paman tahu berapa kekayaanmu. Yuang Fengying hanya tersenyum mendapatkan reaksi Ying Zidao. Seorang perempuan dengan tampilan yang sangat cantik terlihat menghampiri keduanya. Wanita dengan baju putih bersih itu dengan sopan berkata, "Selamat datang tuan-tuan, apa ada yang bisa saya bantu?" Ying Zidao menatap Yuang Fengying, dirinya memang tak menginginkan apapun saat ini, remaja itu yang memaksa masuk ke sana. Yuang Fengying masih terdiam, getaran dari pagoda dewa saat ini sudah berhenti, sehingga remaja itu tak tahu apa yang diinginkan saat ini. "Aku ingin keliling melihat-lihat, jika ada yang menarik baru aku akan membelinya," jawab Yuang Fengying. "Ah, begitu. Kalau demikian bisakah saya pandu tuan?" Yuang Fengying menatap wanita itu, meski terlihat cantik namun remaja itu tahu wujud asli sosok tersebut, wanita itu adalah siluman buaya putih. "Berapa biayanya?" Tanpa malu-malu Yuang Fengying bertanya, baginya lebih baik ramai di depan daripada dipala di akhirnya. Ying Zidao sedikit tersenyum dengan kelakuan Yuang Fengying, benar-benar anak yang perhitungan. "Hanya 1 koin emas penukar, maka Tuan Muda bisa memperoleh informasi apapun yang ada di sini. Nanti jika Tuan Muda membeli sesuatu saya akan mendapatkan 2% dari nilai barang tersebut," wanita berbaju putih itu menjawab dengan jujur. "Oh, baik, setuju." Akhirnya Yuang Fengying menyetujui itu, karena baginya lebih baik seperti itu sambil menunggu pagoda dewa kembali memberikan sinyalnya. Sesungguhnya pagoda dewa memiliki ruh, bisa berbicara dengannya, dan pernah berinteraksi dengan Yuang Fengying, namun saat-saat terakhir ini, benda itu seperti tertidur dan hanya bisa memberikan sedikit kode, entah mengapa mungkin memang sedang dalam masa evolusinya. "Mari Tuan Muda," wanita itu memandu Yuang Fengying dan Ying Zidao. Di sisi sana tempat beberapa pil kultivator dijual, dari yang harganya murah karena khasiatnya sederhana hingga yang berharga ratusan koin emas. Yuang Fengying hanya menatap sekilas karena memang tak terlalu tertarik. Pukul 10.35. Sebelah sana ada berbagai senjata dan artefak pendukungnya. Lalu, yang sebelah sana berbagai benda peningkat ranah kultivasi. Der. Kali ini pagoda dewa kembali bergetar saat Yuang Fengying menatap ke arah benda-benda pendukung kultivasi. Yuang Fengying yakin di tempat itu mungkin ada sesuatu yang berharga. "Ayo antar aku ke sana." "Baik." Ying Zidao mengikuti langkah Yuang Fengying yang terlihat antusias kembali. Laki-laki parubaya itu tak terlalu tertarik dengan benda-benda di sana, dia hanya mengikuti keinginan remaja itu. Ini adalah bunga bintang surga, sebuah tanaman yang mampu meningkatkan kultivasi seseorang. Ini adalah batu api magma, mampu meningkatkan kekuatan api bagi pemiliknya. Wanita itu menunjuk beberapa benda yang terpajang di sebuah lemari kaca. Yuang Fengying masih mengangguk saja, saat ini pagoda dewa kembali terdiam. "Ini mata langit, kristal yang dipercaya mampu meningkatkan kekuatan jiwa." Wanita itu mulai menerangkan benda selanjutnya, sebuah benda kaca berbentuk seperti telur, bulat oval dengan sebuah bulatan hitam di dalamnya. Saat ini pagoda dewa kembali bergetar, ambil benda itu, sebuah suara yang terdengar lemah seperti suara orang bangun tidur tiba-tiba mengisi kepala Yuang Fengying. "Jangan lupa dukungannya." Bersambung.